Ini nih korbannya zaman sekarang. Penjahat pirang cupu yang masuk ke dalam game di mana setiap karakter OP-nya itu cewek-cewek bohai. Nah di sini MC kita hampir nggak punya harapan. Gua bisa aja bilang ini parah banget. Soalnya abang kita ini disiksa sama cewek Might ini. Sama Putri S ini. Sama cewek yang sok-sokan kayak Kirito. Yang sebenarnya dialah MC aslinya. Tapi pas gua bilang disiksa, maksudnya siksaan yang enak. Bahkan yang lebih enak lagi. Iya bro, tahu kan? Pilih jagoan lo. Penjahat pirang, sok-sokan chat, tapi aslinya sampah dan pecundang yang diinjek-injek sama mate seksi, dan habis itu mau grepe-grepe. Aduh, mending berhenti di sini sebelum videonya kena take down. Sayangnya buat abang kita ini, dia bisa lihat kalau di masa depan, dia bakal dikurung di penjara bawah tanah, dan jadi mainan banteng mekanik, salah satu cewek buat dikosongin setiap hari. Kasian banget gue sama dia, sampai gue rela gantiin posisinya. Pahlawan sejati, kan? Terus bapaknya pergi perang, dan bilang pas dia balik setahun lagi, si MC ini harus sudah ngehamilin para mate, soalnya mereka butuh penerus baru. Ini baru namanya ngurus keluarga kayak bisnis. Dan dengan semua kejadian itu, cowok kita ini, yang agak lemah dibanding cewek-cewek gila di dunia ini, harus selamat dari amukan MC asli, yang OP-nya bukan main. Bisa nggak ya dia? Nggak penting sih, soalnya kita di sini kan mau lihat cewek-cewek bohai. Ayo kita mulai. Semuanya dimulai di kastil keluarga Campbell. Si tokoh utama mulai bertanya-tanya. Tunggu dulu, apa gue barusan mati ketabrak mobil? Maksud gue kecelakaan mobil? Apa gue pindah waktu atau gimana nih? Dekorasinya kayak gaya Eropa gitu. Dan muka di cermin itu. Kok kayak gue pas umur 17 atau 18 ya? Tapi nggak masuk akal sih. Soalnya umur dia kan udah jauh lebih tua. Dia ngaca lagi. Kaget. Dan ya ampun. Ternyata dia dulu ganteng juga ya. Sebelum jadi gembel kelebihan berat badan. Pas dia lagi mikir kalau dia udah tua. Makanya mimpi aneh-aneh soal reinkarnasi. Gara-gara hidupnya sengsara. Dia ngambil pisau kecil. Dan bilang harus mastiin dulu. Darah langsung muncrat. Katanya sih cuma luka kecil. Tapi sakitnya bukan main. Dia sampai harus jilatin jarinya. Sambil bilang, sialan, ini rasanya nyata banget. Terus tiba-tiba semua ingatan langsung masuk ke kepalanya. Cowok yang dia masukin raganya ini namanya Moon Campbell. Orang miskin yang kehilangan semua gelarnya. Akhirnya jadi pengemis dan dibuang sama keluarganya. Bapaknya bahkan ngancem jangan pernah injekin kaki di tanah mereka lagi. Atau dia bakal dibunuh tanpa ampun. Kayaknya sih dia ngelakuin kejahatan yang parah banget. Dia nutupin mukanya pakai tangan dan bilang, sial, gua kira ini cuma kebetulan. Tapi ternyata bukan. Sialnya, gua pindah ke tubuh cowok bego itu. Si penjahat rambut pirang yang bahkan bukan orang hebat atau apapun. Dia dulu sering banget baca cerita ini. Judulnya protagonis wanita terkuat dalam sejarah. Dan, ya, dari judulnya aja kalian udah tahu bakal gimana ceritanya. Ini cerita klise. Bedanya cuma karakter utamanya itu cewek. Dia punya keluarga yang ngebuang dia, terus dia pergi berkelana, ngembangin kemampuannya, bantai monster, dan jadi pahlawan. Di awal game, si cowok pirang itu, Moon Campbell, adalah salah satu pengganggu awal. Dia ngirim banyak orang buat nyoba ngalahin si cewek. Tapi si cewek malah jadi naik level gila-gilaan. Pada akhirnya, rencananya hancur. Dia diusir dari rumahnya, diasingkan, dan jadi pengemis. 20 chapter kemudian, nggak ada yang ingat namanya lagi. Reinkarnasi itu emang keren sih, tapi nggak di badan karakter yang cuma jadi batu loncatan buat protagonis berkembang. Pas itu, ada yang ngetok pintu. Dia bilang masuk aja, dan si Might masuk ke kamar nanya ada apa. Dia bilang, nggak ada apa-apa. Dan si Might bilang, baju buat pesta besok udah dianterin. Dia nyuruh si Might taruh aja di situ. Tapi pas itu si Might sadar, ada yang aneh dan nanya apa dia terluka. Dia bilang itu cuma kecelakaan, nggak perlu khawatir. Tapi coba tebak, apa yang si Might lakuin selanjutnya? Yap, dia berlutut dan bantuin bersihin darahnya. Dia benar-benar pekerja yang rajin, pantas dapat kenaikan gaji. Dia bahkan minta si cowok buat berhenti nyakitin diri sendiri. Kayak gitu. Si cowok mukanya merah banget, mikir dalam hati kalau dia pasti bakal ingat momen ini. Terus si Might muter, badan kayak gasing, bilang mau pergi. Dia nyuruh si cowok jaga diri. Begitu si Might nutup pintu, dia duduk di situ. Mukanya merah kayak orang bodoh, sambil bergumam kalau dunia ini sempurna banget. Dia nutupin mukanya dan gerak-gerak ke kanan-kiri. Seneng banget punya mate yang imut. Jelas banget dia otakku akut. Sementara itu,
Mait di luar kamar mikir aneh kok si cowok bilang makasih. Pastinya dia orang yang nyebelin banget sebelum reinkarnasi. Nah, si cowok bingung. Gimana bisa orang yang lahir ganteng dan dari keluarga bangsawan dapat mait imut, tapi masih aja mikir buat mancing-mancing masalah sama protagonis? Alasan utama dia diasingkan itu, katanya karena dia nyoba ngasih obat ke putri ketiga atau semacamnya. Tapi sekarang karena dia udah tahu akhir ceritanya bakal gimana, dia tinggal ngehindarin jalan itu aja biar bisa terus hidup enak kayak gini. Hal pertama yang harus dia lakuin adalah hati-hati sama upacara di mana semua kekacauan dimulai. Dan dia baru sadar, si mait yang pahanya berisi itu udah bawain baju buat pesta dan bilang pestanya besok. Saat itu juga, si cowok guling-guling di kasur sambil manggil-manggil sistem. Dewi, kakek, biksu, dan kenapa nggak ada yang ngasih dia cheat atau kekuatan tambahan. Masalahnya, kalau pestanya udah besok, berarti dia udah ngelakuin banyak hal jahat ke protagonis. Dia cuma berharap si protagonis nggak keterlaluan, kayak nginjek-nginjek mukanya atau apa. Tapi kalaupun iya, semoga si protagonis pakai stocking hitam dan ngelakuinnya pelan-pelan. Jelas banget selera cowok ini tinggi. Tapi sekarang dia udah mutusin. Besok, begitu lihat si protagonis, dia bakal lari ke arahnya, sujud 3 kali dan minta maaf. Tiba-tiba ada sesuatu yang nepuk kepalanya, dan dia noleh sambil teriak nanya siapa yang berani-beraninya ngelakuin itu. Pas itulah dia lihat ada buku kecil di kasur. Dia langsung mikir apa cheatnya udah datang. Dia ngambil buku itu dan bilang, akhirnya Tuhan belum nyerahin gue. Gue nggak ditakdirin jadi pecundang selamanya. Sekarang waktunya dapat pengetahuan tak terbatas dan ngubah takdir pakai tangan gue sendiri. Tapi pas dia buka bukunya, isinya kosong melompong. Dia mulai bingung. Apa buku ini perlu diaktifin secara khusus? Biasanya cerita-cerita kayak gini kan latarnya di Eropa. Ada apa nih? Pas itu juga. Bukunya nyerang kepala dia sampai berdarah dan setetes darah jatuh ke halamannya. Aura gelap muncul dan dia mulai bingung ada apa. Penglihatannya mulai kabur. Dan tiba-tiba dia sadar tangan dan kakinya diikat, lehernya juga. Dia babak belur. Pelan-pelan dia buka mata dan bingung ada di mana. Pas cewek serem ini muncul, bilang kalau dia tidur cukup lama. Dia bilang badannya sakit, tapi si cewek cuma bilang, rasa sakit itu wajar. Kalau lagi belajar, dia nggak tahu betapa sedihnya si cewek. Si cewek nggak mau dia berakhir kayak gini, tapi dia udah bertingkah kejam dan egois. Dia seharusnya nyakitin orang lain, bukannya malah nunjukin toleransi dan bikin semua orang benci sama dia. Cuma dengan cara itu dia bisa jadi milik si cewek seutuhnya. Tapi akhir-akhir ini hatinya mulai berubah dan itu nggak bisa dibiarin. Tetap aja, nggak peduli butuh waktu berapa lama, si cewek bakal nyuciin dia pakai cinta yang dia punya dan setelah itu mereka bakal bersama selamanya. Dan bam, rentetan tusukan dan dia bangun lagi di kamarnya. Kayaknya si protagonis lebih suka dia jadi penjahat. Tapi kalau dia milih jalan itu, hidupnya bakal hancur banget. Dan kalau enggak, hidupnya udah hancur juga. Jadi, si cowok harus gimana dong? Dia mulai mikir apa itu mimpi dari masa lalu. Atau jangan-jangan cuplikan masa depan. Soalnya, penglihatan itu kan muncul pas darahnya kena buku. Mungkin itu semacam peringatan masa depan yang muncul karena pilihan yang salah. Dan dia lihat bukunya lagi. Di situ tertulis, jangan ubah takdir. Dia langsung ngerti. Kalau dia nekat ngelakuin rencana sujud 3 kali dan minta maaf itu, dia bakal berakhir kayak tadi. Nginget gimana dia diikat dan disiksa di penglihatan itu. Tiba-tiba diusir dari keluarga dan jadi pengemis, jadi nggak kelihatan seburuk itu lagi. Sekarang dia semangat banget. Dia kan cowok modern yang pinter. Dan dia bisa pakai semua pengetahuannya buat ngubah nggak cuma takdirnya sendiri, tapi juga takdir seluruh negara. Lagian, jadi bangsawan juga nggak hebat-hebat amat. Mereka semua cuma kejebak di tanah kecil ini. Dia bakal ngendaliin takdirnya pakai tangannya sendiri dan berhenti ngandelin hal-hal kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, dia sekarang lagi duduk makan daging enak, sambil bilang ke diri sendiri betapa enaknya hidup jadi orang kaya, dan bakal nyesek banget kalau kehilangan semua ini. Yang duduk di sebelahnya itu Noise Campbell, ibunya, yang jujur aja kelihatan kayak umur 18 tahun. Gila emang. Dan ibunya bilang, dia kelihatan seneng banget hari ini. Bapaknya Lon nimpalin kalau dia mungkin cuma semangat buat upacara besok. Soalnya itu bakal jadi salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Dia ngikutin alur aja dan bilang iya, biar nggak curiga. Sementara itu, ibunya bilang
Dia nggak bisa biarin si cowok pergi ke pesta itu. Nanti semua cewek bangsawan bakal nempel sama dia. Lon ngejawab itu nggak mungkin. Soalnya dia kan udah punya putri Celia. Dan cewek manapun yang coba-coba pasti bakal bikin Celia cemburu. Ibunya sambil sok imut bilang dia nggak suka sama Celia ini. Katanya Celia nggak imut sama sekali dan nggak pantas buat anaknya. Nah, cowok kita ini cuma duduk bingung. Kenapa orang tuanya percaya banget sama dia, padahal dia itu brengsek banget. Dan siapa pula si Celia ini? Pas itu dia baru ingat, Celia itu putri ketiga yang pernah dia coba kasih obat. Itu artinya Celia salah satu orang yang bawa bencana ke hidupnya. Di cerita aslinya, semua orang suka sama Celia, tapi di sini dia itu sundre klasik. Di luar dingin, di dalam hangat. Ngerti kan? Moon jadi sedih. Sadar kalau orang tuanya ternyata orang baik. Dia beneran diusir karena kelakuannya yang brengsek banget dan bapaknya cuma nggak mau punya anak busuk. Tapi itu malah bikin dia makin semangat buat ngubah takdirnya. Meskipun berisiko, dia nggak mau nyeret seluruh keluarganya ke dalam masalah. Alasan utama keluarganya hancur itu karena orang-orang percaya bapaknya nyuruh dia bunuh si putri sebagai bentuk pengkhianatan. Jadi, yang mungkin harus dia lakuin adalah nanggung semua kesalahan sendiri dan mastiin gak ada orang lain yang terlibat. Masalahnya, upacaranya udah besok dan gak ada waktu lagi buat ngubah banyak hal. Yang aneh menurut dia, kalau acaranya sedekat itu, kenapa dia nggak tahu apa-apa soal obat yang seharusnya dipakai? Apa ada yang bakal ngasih obat itu ke dia? Apa yang sebenarnya bakal terjadi? Pas dia lagi coba mikirin semua ini, seorang maid muncul. Dan dia nggak sengaja nabrak si maid. Si maid jatuh dengan aneh sambil bilang dia numpahin teh hitam nyonya. Pas dia mau nanya si maid baik-baik aja atau enggak, tentu aja si maid langsung kaget, mikir bakal dimarahin. Dia lihat teh tumpah di baju si cowok dan langsung buru-buru mau bersihin. Begitu dia sadar kekacauan yang dia buat, dia udah yakin hidupnya tamat. Dia bakal dipecat dan mungkin besok udah makan makanan anjing di jalanan. Si protagonis sadar reputasinya emang udah jelek banget. Jadi dia bilang ke si maid jangan khawatir, dia nggak bakal ngehukum. Tapi cowok ini emang jago. Dia langsung meluk si maid dan bilang tenang aja. Si maid bingung banget, mikir apa yang tuan muda lakuin. Jujur, gue juga bingung. Tangannya ngapain itu? Terus Ana muncul dan manggil dia. Dia nanya nama si maid pirang itu. Dan si maid bilang namanya Noel. Dia nyuruh Anne buat ngurusin Noel. Tapi Anne bilang, dia sama Noel masih harus fokus nyiapin buat besok. Mereka nggak bisa santai-santai sekarang. Dia cuma bilang suruh sewa orang lagi aja buat bantuin. Ayolah, masa rumah segede ini kekurangan staf? Anne cuma nunduk dan bilang baiklah. Terus si jago ngomong kita ini, seperti biasa, beli waktu sambil pergi. Anne bilang itu aneh. Tuan muda nggak pernah biarin siapapun bantuin dia sebelumnya. Karena dia selalu bilang orang-orang itu kotor. Jadi aneh dia nyaranin hal itu sekarang. Dan Noel nambahin kalau dia juga ngerasa ada yang aneh. Mungkin lebih baik rencananya dipercepat sebelum keadaan jadi makin kacau. Kembali ke kamar si cowok. Dia lagi ngobrak-abrik semua kotak. Racun yang bisa ngalahin putri ketiga pasti semacam ramuan halusinogen tingkat tinggi yang harganya mahal banget. Pas itu dia nemuin kartu pasar gelap. Jelas kartu itu pasti dipakai buat beli apapun yang akhirnya diminum si putri. Adegan pindah ke distrik Commercial Chambers. Udah larut malam dan si protagonis nyuruh yang lain nunggu di situ sementara dia pergi beli beberapa barang. Dia jalan di area itu tanpa banyak dilihat orang sambil nyoba nginget rute dari cerita. Akhirnya dia sampai di sebuah pintu dan bilang, "Tikus God." Dia nunjukin kartunya dan orang itu nyambut dia sebagai tamu dan nyuruh masuk. Ini pasar gelap Leopold. Ramuan, bahan-bahan, makhluk sihir, bahkan yang buatan. Dan tentu aja, yang klasik, budak. Salah satu sekutu protagonis sebenarnya dibeli dari tempat ini. Tapi bagian itu nggak penting sekarang, karena dia punya masalah yang lebih besar. Dia masuk ke salah satu ruangan dan disambut sama seseorang pakai topeng kucing yang langsung nanya dia cari apa. Mereka punya semua jenis ramuan. Dia bilang, dia mau sesuatu yang nggak berwarna, nggak berbau, ampuh banget buat penyihir, dan bikin mereka pingsan berjam-jam. Dia mungkin bakal beli itu, pakai. Tapi nggak bakal ngapa-ngapain si cewek. Nah, gue juga bingung nih. Dia nyoba ngikutin cerita, tapi jujur gue udah nggak tahu lagi apa rencananya. Orang bertopeng kucing itu bilang dia pasti mau seneng-seneng. Kalau mau, dia bahkan bisa rekomendasiin beberapa budak. Dia bilang mau pergi,
Tapi si orang bertopeng nahan dia. Bilang tunggu, dia bakal ambilin ramuannya. Moon mikir nggak mungkin bisa nebak ini cowok atau cewek, dan itu wajar sih. Siapapun yang gambar karakter ini emang bikin susah. Serem juga nebaknya, jadi kita sebut aja netral. Si manusia itu ngambil ramuan, sementara protagonis kita lagi mikir betapa kerennya badan orang itu. Kemungkinan besar itu cewek cantik dengan postur kuat yang ngurusin semua operasi dunia bawah ini. Pas itu, pintunya kebuka lagi dan orang lain masuk. Dilihat dari stocking itemnya, kalian udah tahu ini jamnya apa. Apa cowok kita ini punya mata yang jeli juga? Orang itu bilang, mereka kesini buat beli obat yang kuat banget, yang targetnya penyihir dan gak ninggalin jejak. Si penjual bingung, ini ramuan yang jarang dia jual. Tapi sekarang tiba-tiba semua orang nanyain. Moon kaget. Dia nggak nyangka cewek-cewek punya selera kayak gitu juga. Dia kasihan sama siapapun yang bakal ngalamin kejadian itu. Tapi dia nggak bisa bantu apa-apa. Terus si cewek itu ngelempar 2 botol ke meja dan bilang itu yang dicari semua orang. Meskipun cairan di dalamnya warnanya cerah, kalau dicampur sama anggur, bakal nggak kelihatan sama sekali. Cuman beberapa tetes aja udah cukup buat bikin gajah pingsan selama 2-3 jam. Dia kaget banget betapa kuatnya ramuan itu. Si cewek bertopeng bilang, kalau dia nggak percaya, dia bisa coba sendiri. Dia cuma bakal tidur di lantai selama 3 jam dan tetap harus bayar harga penuh. Satu-satunya masalah adalah harganya, 130. Nol Emilia, mata uang lokal. Tapi, cewek bertopeng yang berdiri di dekat situ bilang dia nggak punya Emilia, tapi punya cara lain buat bayar. Dia nunjukin surat, dan si penjual bilang susah nerima sesuatu. Dengan nilai segitu, sebagai pembayaran. Dia baca surat itu dan nanya apa yang tertulis itu beneran. Si sosok misterius bilang si penjual bisa pakai kemampuannya sendiri buat ngecek. Misterius atau enggak, jujur aja deh. Palingan siapa lagi coba? Si penjual bilang, oke, ramuannya jadi miliknya. Si wanita bertopeng ngambil ramuannya, makasih, dan mulai pergi. Sementara itu Moon cuma bilang suruh tagih aja ke kartunya. Si penjual ngasih ramuan bonus dan bilang kalau dia campur sama yang satunya. Pengalamannya bakal jauh lebih baik. Dia makasih, masukin ke tasnya dan nanya soal info yang dikasih cewek tadi. Tapi si penjual, yang jelas nggak terlalu peduli sama kejujuran, bilang mereka teman lama. Dan kalau dia mau info itu dengan harga yang pas, harganya 900. Nola Melias. Dia ngeliatin si penjual, terus balik badan sambil bilang nggak tertarik. Penipu itu coba nipu dia 7 kali lipat harga di depan mukanya. Nggak mungkin dia kena tipu. Dia kan dari dunia modern. Dia udah tahu mana jebakan. Begitu pintunya ketutup, si penjual bilang semoga bisa ketemu lagi. Terus dia buka topengnya dan tentu aja itu cewek. Sekarang dia tahu persis apa yang bakal terjadi di rumah besar itu, dan dia bingung mau jual semua info itu ke siapa. Jelas, langkah paling menarik adalah jual ke kedua belah pihak dan bikin kekacauan total. Lo protagonisnya. Dia emang kelihatan kayak gitu. Malam berikutnya, di Istana Campbell, penuh sama bangsawan-bangsawan gak tahu apa-apa yang mondar-mandir. Dan di tengah-tengahnya ada cowok kita. Seorang bapak-bapak berkumis datang sama anak ketiganya. Bilang bakal seneng banget kalau anaknya bisa kenalan sama tuan muda Campbell. Si anak ngelirik cowok kita dan mulai gemeteran. Terus dia lari, gaunnya berkibar. Sambil teriak ibunya manggil. Jujur, reaksi itu lebih kelihatan kayak takut daripada apapun. Si bapak minta maaf, bilang anaknya emang agak penakut. Dan Moon cuman bilang nggak apa-apa. Pas itulah dia mulai sadar, nggak ada cewek yang kelihatan seneng ketemu dia. Jelas, reputasinya udah parah banget. Tetap aja, Bapak Lon ini nepuk pundaknya dan bilang dia kagum sama kelakuan si cowok akhir-akhir ini. Dia benar-benar berubah. Dan malam ini, dia bakal berhenti jadi anak kecil dan jadi pria keluarga Campbell. Moon makasih dan bilang dia bakal berusaha sebaik mungkin. Tiba-tiba seseorang di pintu masuk nyuruh semua orang diem. Orang ketiga di garis tahta Kekaisaran Liyue bakal datang. Diberkahi kesucian salju. Dikenal sebagai Dewi Es. Putri ketiga, Celia, yang mukanya mirip banget sama Paimon dari Genshin Impact. Lon bilang dia mau gabung sama tamu lain dan minta Moon buat ngurusin si Putri. Moon langsung nyamperin, manggil si Putri, bilang udah lama nggak ketemu. Dia muji penampilan si Putri. Si Putri bahkan punya kilauan kecil di rambutnya kayak Paimon. Ya ampun, cewek ini beneran dapat hadiah. Si Putri makasih atas pujiannya. Si cowok bersikap manis dan lembut banget dan si Putri mulai mikir ada yang aneh.
Terus si cowok bilang si Putri pasti capek abis perjalanan dan nyaranin dia istirahat sebentar. Pas si Putri lewat, semua bangsawan nunduk ke dia. Dan dia di sana mikir, ada apa sama cowok ini hari ini? Dia sopan banget. Pas itu, kayaknya Campbell dengar orang-orang ngomongin soal anak haram yang katanya duel sama suaminya. Gue juga jadi bingung. Kayaknya orang-orang nggak suka sama dia karena dia anak haram. Udah cerai, dan sekarang mau jadi pewaris. Orang-orang lain di pesta itu nyuruh mereka berhenti ngomongin hal-hal kayak gitu. Katanya itu gila. Ah, tentu aja, bener. Siapa yang datang sekarang? Protagonisnya, karakter utama dunia ini, Ariel Bogart, yang rambutnya hitam di sebelah kiri. Jujur, dia biasa aja sih, tapi masuk akal kalau dipikir-pikir. Protagonis kan biasanya standar, rambut hitam, muka biasa. Dan di sana dia bersikap normal. Nyapa Tuan Moon. Si Moon canggung banget dan ngejawab kalau dia baik-baik aja dan nyambut si Ariel. Tapi tiba-tiba, ada cowok gede datang dan nanya gimana bisa si Ariel ngomong kayak gitu ke tuan muda. Si Ariel emang agak santai. Dan cowok kita ini nyuruh si cowok gede diem. Bilang, nggak apa-apa, dia boleh ngomong sesukanya. Dia udah cukup sopan. Pas itu si Ariel hampir aja ngamuk. Dia bingung kenapa cowok yang dulu nganggap dia kayak anak haram yang nyebelin. Sekarang tiba-tiba tahu cara nyebutin namanya. Temen si Ariel ngeliatin dia, bingung sampai ada yang ngulurin tangan dan manggil Nona Lea. Satu lagi kaget karena Campbell tahu nama lengkapnya, Nona Lea Angel. Dia ngulurin tangan mau megang tangan Lea, tapi Ariel nepis tangannya dan nyuruh dia berhenti. Dengan licik dia ngeraih Moon dan bilang dengerin. Dia di sini karena ayahnya, jadi lebih baik jangan coba-coba macem-macem. Kalau dia berani mikir buat ngelakuin hal buruk ke dia, atau Lea, Ariel bakal pastiin dia nggak bakal keluar dari sana hidup-hidup. Dengan itu, dia pergi. Gua udah suka sama dia. Dia pura-pura jadi pahlawan baik, tapi kita berdua tahu dia pengen Moon bikin masalah. Moon mikir. Seperti dugaannya, ngadepin protagonis bakal susah. Tapi dia bilang dia nggak peduli. Begitu malam ini selesai, Ariel bakal pergi dan dia juga. Dan mereka nggak akan ketemu lagi. Nggak lama setelah dia pidato, ternyata ini hari ulang tahunnya. Siapa sangka? Kayaknya dia umur 18. Semua orang tepuk tangan dan manggil dia hebat. Si cowok hampir aja kumat lagi. Tapi sekarang waktunya serius. Dia lihat sekeliling dan nemuin si cewek mirip Paimon lagi santai di dekat cermin. Dia nyamperin, ngenalin diri, dan minta maaf. Bilang semoga dia nggak lancang. Dia minta kehormatan buat dansa. Ya ampun. Dia pikir dia bangsawan. Nah, si cewek nerima, tentu aja. Tapi cewek itu pakai baju yang benar-benar nonjolin asetnya. Aksesoris apapun yang dia pakai, kelihatan kayak mau meledak dari bajunya. Sementara itu, para bangsawan kaku dan canggung, dansa di sekitar, dan si protagonis di pojokan makan kue sambil liatin dia dansa sama putri ketiga. Si putri muji langkah dansanya dan dia bilang dia masih pemula. Si putri tahu banget seberapa banyak dia berubah dan bilang sekarang dia akhirnya bersikap kayak bangsawan. Yang aneh menurut si putri adalah gimana undangan dansanya tadi. Kedengeran kayak, prajurit, aku akan memberimu belas kasihan sebuah dansa, bersyukurlah. Dia dengan canggung bilang lupain aja itu, biarin jadi masa lalu. Musik berbunyi, ayo teman-teman. Kita udah masuk ke inti cerita. Sekarang dansa, si cewek muji dia, hal-hal biasa. Terus apa ini? Dia nyelip deket di belakang Paimon. Apa dia manggil bantuan? Gaya petualang. Pas itu si cewek bilang mereka perlu ngobrol berdua. Dia udah tahu pernikahan ini cuma politik. Diatur karena keluarga mereka. Dia jawab kalau si cewek mau batalin, mereka bisa kerja sama buat ngewujudin itu. Si cewek mundur sedikit dan bilang mereka bakal bahas itu nanti. Terus dia nanya, gimana kalau mereka ke kamarnya sekarang? Wah, dia kaget, tapi udah telat. Si cewek udah narik dia pergi. Di pojokan, ada dua maid usil yang liatin semuanya. Mereka bisik-bisik soal cewek itu pergi sama tuan yang otaknya geser itu. Kalian tahu kan kata apa yang mereka pikirin? Mereka bilang harus cepet-cepet. Soalnya itu wilayah Lionheart. Nah, balik ke kamar, dia nawarin minum. Si cewek nolak sopan. Bilang dia nggak boleh minum setetes pun. Sekarang Moon bener-bener dalam masalah karena dia nggak tahu gimana protagonis asli bisa ngedapetin hati cewek ini. Selain itu dia masih harus ngasih ramuan itu ke si cewek. Tapi kalau si cewek nggak minum apa-apa, dia nggak tahu gimana caranya. Dia nanya si cewek suka minum apa, dan si cewek bilang kopi.
Tapi terus dia cepet-cepet ganti dan nawarin teh hitam aja. Ternyata teh hitam atau anggur itu satu-satunya pilihan yang ada di tempat itu. Si cewek kelihatan agak bingung, tapi si cowok ngibasin tangan. Bilang dia bakal ambilin. Sementara itu si cewek duduk di sana agak bingung. Dia kelihatan semangat banget buat bikin teh itu. Jelas, dia di belakang sana lagi masukin ramuan. Jujur, gua kira itu ramuan tidur. Tapi tiba-tiba dia bilang, setetes ini bikin orang jatuh cinta. Selain itu, ada satu botol lagi yang dia putusin buat nggak dipakai. Dia nggak terlalu yakin sama efeknya. Pas itu si cewek manggil dia, yang bikin dia kaget. Dan dia cepet-cepet noleh, sambil bilang udah hampir siap. Tapi ya ampun, pas muter cepet itu. Sebagian ramuannya tumpah kemana-mana, dan botol satunya ternyata obat perangsang. Dia lega karena nggak ada ramuan yang ninggalin jejak sihir. Itu sampai dia lihat ke bawah, dan sadar sebagian besar ramuannya tumpah ke lantai. Rencana awalnya adalah jual sedikit buat dapat uang, tapi sekarang udah gagal. Pas dia bawa tehnya, kita lihat ada yang ngintip dari jendela. Paimon. Nah, putri ketiga berkomentar kalau teh hitam keluarga Campbell anehnya merah dan berkilau. Dia bilang itu ramuan langka banget dari timur. Bener-bener istimewa. Dia ngikutin aja dan nyuruh si cowok minum duluan. Cowok kita ini bilang, apa, Paimon? Enggak percaya sama gue. Moon Campbell si bangsawan muda yang jujur. Tapi si cewek cuma jawab, kalau yang ngelayanin harus selalu nyicipin minumannya duluan. Itu etiket dasar bangsawan. Pas dia angkat cangkir buat minum, si cewek langsung rebut dari tangannya dan bilang, punya dia kelihatan lebih enak. Mereka harus tukeran. Oh, baru seteguk, dia udah kelihatan pusing. Gua kira bakal jadi obat perangsang. Tapi ternyata enggak, dia goyang-goyang. Jatuhin cangkir dan pingsan di sofa. Moon mikir itu langkah cerdas buat mastiin kedua. Cangkir dikasih obat. Menurut cerita aslinya, protagonis seharusnya nerobos masuk ke kamar dan nyoba bunuh dia kapan aja. Sekarang dia harus kelihatan mencurigakan. Jadi dia nurunin sedikit rok si cewek. Buka beberapa kancing bajunya. Lepas bajunya sendiri dan bilang, kelihatan sempurna. Siapapun yang masuk pasti bakal mikir persis seperti yang dia mau. Kayaknya dia benar-benar pengen dihukum kali ini. Satu-satunya masalah adalah nggak terjadi apa-apa. Waktu berlalu, setengah jam lewat dan masih nggak ada yang muncul. Itu aneh, karena di cerita aslinya si protagonis langsung datang buat ngurusin situasi. Jadi apa yang berubah di cerita ini? Si protagonis lagi jalan di lorong, ada yang nabrak dia, numpahin sesuatu di gaunnya. Begitulah caranya dia akhirnya masuk ke kekacauan ini. Pas itu dia ingat mungkin, yang numpahin teh itu Noel. Tapi tadi dia bilang ke Anne suruh Noel istirahat, yang pasti ngerusak seluruh rangkaian kejadian. Oh, lihat siapa yang buka mata pas dia masih fokus sama rencana utamanya. Si cewek bangun, ternyata obat perangsangnya pasti masuk ke cangkir yang dia rebut dari si cowok. Sekarang si cowok berdiri di sana bingung kenapa ruangannya tiba-tiba jadi dingin. Dan bam, sebuah tangan megang mukanya. Semburan sihir dingin ngehempasin dia ke lantai. Dia mohon ke Paimon buat tenang, bilang dia bisa jelasin. Si bapak minta maaf, bilang anaknya emang agak penakut, dan Moon cuman bilang nggak apa-apa. Pas itulah dia mulai sadar, nggak ada cewek yang kelihatan seneng ketemu dia. Jelas, reputasinya udah parah banget. Tetap aja, Bapak Lon ini nepuk pundaknya dan bilang dia kagum sama kelakuan si cowok akhir-akhir ini. Dia benar-benar berubah. Dan malam ini, dia bakal berhenti jadi anak kecil dan jadi pria keluarga Campbell. Moon makasih dan bilang dia bakal berusaha sebaik mungkin. Tiba-tiba seseorang di pintu masuk nyuruh semua orang diem. Orang ketiga di garis tahta kekaisaran Liyue bakal datang, diberkahi kesucian salju, dikenal sebagai Dewi Es. Putri ketiga, Celia, yang mukanya mirip banget sama Paimon dari Genshin Impact. Lon bilang dia mau gabung sama tamu lain, dan minta Moon buat ngurusin si Putri. Moon langsung nyamperin, manggil si Putri, bilang udah lama nggak ketemu. Dia muji penampilan si Putri. Si Putri bahkan punya kilauan kecil di rambutnya kayak Paimon. Ya ampun. Cewek ini beneran dapat hadiah. Si Putri makasih atas pujiannya. Si cowok bersikap manis dan lembut banget, dan si Putri mulai mikir ada yang aneh. Terus si cowok bilang si Putri pasti capek abis perjalanan dan nyaranin dia istirahat sebentar. Pas si Putri lewat, semua bangsawan nunduk ke dia. Dan dia di sana mikir, ada apa sama cowok ini hari ini? Dia sopan banget. Pas itu,
Kayaknya Campbell dengar orang-orang ngomongin soal anak haram yang katanya duel sama suaminya. Gue juga jadi bingung. Kayaknya orang-orang nggak suka sama dia karena dia anak haram. Udah cerai, dan sekarang mau jadi pewaris. Orang-orang lain di pesta itu nyuruh mereka berhenti ngomongin hal-hal kayak gitu. Katanya itu gila. Ah, tentu aja, bener. Siapa yang datang sekarang? Protagonisnya, karakter utama dunia ini, Ariel Bogart, yang rambutnya hitam di sebelah kiri. Jujur, dia biasa aja sih, tapi masuk akal kalau dipikir-pikir. Protagonis kan biasanya standar, rambut hitam, muka biasa. Dan di sana dia bersikap normal. Nyapa Tuan Moon. Si Moon canggung banget dan ngejawab kalau dia baik-baik aja dan nyambut si Ariel. Tapi tiba-tiba, ada cowok gede datang dan nanya gimana bisa si Ariel ngomong kayak gitu ke tuan muda. Si Ariel emang agak santai. Dan cowok kita ini nyuruh si cowok gede diem. Bilang, nggak apa-apa, dia boleh ngomong sesukanya. Dia udah cukup sopan. Pas itu si Ariel hampir aja ngamuk. Dia bingung kenapa cowok yang dulu nganggap dia kayak anak haram yang nyebelin. Sekarang tiba-tiba tahu cara nyebutin namanya. Temen si Ariel ngeliatin dia, bingung sampai ada yang ngulurin tangan dan manggil Nona Lea. Satu lagi kaget karena Campbell tahu nama lengkapnya, Nona Lea Angel. Dia ngulurin tangan mau megang tangan Lea, tapi Ariel nepis tangannya dan nyuruh dia berhenti. Dengan licik dia ngeraih Moon dan bilang dengerin. Dia di sini karena ayahnya, jadi lebih baik jangan coba-coba macem-macem. Kalau dia berani mikir buat ngelakuin hal buruk ke dia, atau Lea, Ariel bakal pastiin dia nggak bakal keluar dari sana hidup-hidup. Dengan itu, dia pergi. Gua udah suka sama dia. Dia pura-pura jadi pahlawan baik, tapi kita berdua tahu dia pengen Moon bikin masalah. Moon mikir. Seperti dugaannya, ngadepin protagonis bakal susah. Tapi dia bilang dia nggak peduli. Begitu malam ini selesai, Ariel bakal pergi dan dia juga, dan mereka nggak akan ketemu lagi. Nggak lama setelah dia pidato, ternyata ini hari ulang tahunnya. Siapa sangka, kayaknya dia umur 18. Semua orang tepuk tangan dan manggil dia hebat. Si cowok hampir aja kumat lagi, tapi sekarang waktunya serius. Dia lihat sekeliling dan nemuin si cewek mirip Paimon lagi santai di dekat cermin. Dia nyamperin, ngenalin diri, dan minta maaf, bilang semoga dia nggak lancang. Dia minta kehormatan buat dansa. Ya ampun, dia pikir dia bangsawan. Nah, si cewek nerima, tentu aja. Tapi cewek itu pakai baju yang benar-benar nonjolin asetnya. Aksesoris apapun yang dia pakai, kelihatan kayak mau meledak dari bajunya. Sementara itu, para bangsawan kaku dan canggung, dansa di sekitar, dan si protagonis di pojokan makan kue sambil liatin dia dansa sama putri ketiga. Si putri muji langkah dansanya dan dia bilang dia masih pemula. Si putri tahu banget seberapa banyak dia berubah dan bilang sekarang dia akhirnya bersikap kayak bangsawan. Yang aneh menurut si putri adalah gimana undangan dansanya tadi. Kedengeran kayak, prajurit, aku akan memberimu belas kasihan sebuah dansa, bersyukurlah. Dia dengan canggung bilang lupain aja itu, biarin jadi masa lalu. Musik berbunyi, ayo teman-teman. Kita udah masuk ke inti cerita. Sekarang dansa, si cewek muji dia, hal-hal biasa. Terus apa ini? Dia nyelip deket di belakang Paimon. Apa dia manggil bantuan? Gaya petualang. Pas itu si cewek bilang mereka perlu ngobrol berdua. Dia udah tahu pernikahan ini cuma politik. Diatur karena keluarga mereka. Dia jawab kalau si cewek mau batalin, mereka bisa kerja sama buat ngewujudin itu. Si cewek mundur sedikit dan bilang mereka bakal bahas itu nanti. Terus dia nanya, gimana kalau mereka ke kamarnya sekarang? Wah, dia kaget, tapi udah telat. Si cewek udah narik dia pergi. Di pojokan, ada dua maid usil yang liatin semuanya. Mereka bisik-bisik soal cewek itu pergi sama tuan yang otaknya geser itu. Kalian tahu kan kata apa yang mereka pikirin? Mereka bilang harus cepet-cepet. Soalnya itu wilayah Lionheart. Nah, balik ke kamar, dia nawarin minum. Si cewek nolak sopan. Bilang dia nggak boleh minum setetes pun. Sekarang Moon benar-benar dalam masalah karena dia nggak tahu gimana protagonis asli bisa ngedapetin hati cewek ini. Selain itu dia masih harus ngasih ramuan itu ke si cewek. Tapi kalau si cewek nggak minum apa-apa, dia nggak tahu gimana caranya. Dia nanya si cewek suka minum apa, dan si cewek bilang kopi. Tapi terus dia cepet-cepet ganti dan nawarin teh hitam aja. Ternyata teh hitam atau anggur itu satu-satunya pilihan yang ada di tempat itu. Si cewek kelihatan agak bingung, tapi si cowok ngibasin tangan. Bilang dia bakal ambilin.
Sementara itu si cewek duduk di sana agak bingung. Dia kelihatan semangat banget buat bikin teh itu. Jelas, dia di belakang sana lagi masukin ramuan. Jujur, gua kira itu ramuan tidur. Tapi tiba-tiba dia bilang setetes ini bikin orang jatuh cinta. Selain itu, ada satu botol lagi yang dia putusin buat nggak dipakai. Dia nggak terlalu yakin sama efeknya. Pas itu si cewek manggil dia, yang bikin dia kaget. Dan dia cepet-cepet noleh sambil bilang udah hampir siap. Tapi ya ampun, pas muter cepet itu. Sebagian ramuannya tumpah kemana-mana. Dan botol satunya ternyata obat perangsang. Dia lega karena nggak ada ramuan yang ninggalin jejak sihir. Itu sampai dia lihat ke bawah dan sadar sebagian besar ramuannya tumpah ke lantai. Rencana awalnya adalah jual sedikit buat dapat uang, tapi sekarang udah gagal. Pas dia bawa tehnya, kita lihat ada yang ngintip dari jendela. Paimon. Nah, putri ketiga berkomentar kalau teh hitam keluarga Campbell anehnya merah dan berkilau. Dia bilang itu ramuan langka banget dari timur. Bener-bener istimewa. Dia ngikutin aja dan nyuruh si cowok minum duluan. Cowok kita ini bilang, apa, Paimon? Enggak percaya sama gue. Moon Campbell si bangsawan muda yang jujur. Tapi si cewek cuma jawab, kalau yang ngelayanin harus selalu nyicipin minumannya duluan. Itu etiket dasar bangsawan. Pas dia angkat cangkir buat minum, si cewek langsung rebut dari tangannya dan bilang, punya dia kelihatan lebih enak. Mereka harus tukeran. Oh, baru seteguk, dia udah kelihatan pusing. Gua kira bakal jadi obat perangsang. Tapi ternyata enggak, dia goyang-goyang. Jatuhin cangkir dan pingsan di sofa. Moon mikir itu langkah cerdas buat mastiin kedua. Cangkir dikasih obat. Menurut cerita aslinya, protagonis seharusnya nerobos masuk ke kamar dan nyoba bunuh dia kapan aja. Sekarang dia harus kelihatan mencurigakan. Jadi dia nurunin sedikit rok si cewek. Buka beberapa kancing bajunya. Lepas bajunya sendiri dan bilang, kelihatan sempurna. Siapapun yang masuk pasti bakal mikir persis seperti yang dia mau. Kayaknya dia benar-benar pengen dihukum kali ini. Satu-satunya masalah adalah nggak terjadi apa-apa. Waktu berlalu, setengah jam lewat dan masih nggak ada yang muncul. Itu aneh, karena di cerita aslinya si protagonis langsung datang buat ngurusin situasi. Jadi apa yang berubah di cerita ini? Si protagonis lagi jalan di lorong, ada yang nabrak dia, numpahin sesuatu di gaunnya. Begitulah caranya dia akhirnya masuk ke kekacauan ini. Pas itu dia ingat mungkin, yang numpahin teh itu Noel. Tapi tadi dia bilang ke Anne suruh Noel istirahat, yang pasti ngerusak seluruh rangkaian kejadian. Oh, lihat siapa yang buka mata pas dia masih fokus sama rencana utamanya. Si cewek bangun, ternyata obat perangsangnya pasti masuk ke cangkir yang dia rebut dari si cowok. Sekarang si cowok berdiri di sana bingung kenapa ruangannya tiba-tiba jadi dingin. Dan bam, sebuah tangan megang mukanya. Semburan sihir dingin ngehempasin dia ke lantai. Dia mohon ke Paimon buat tenang, bilang dia bisa jelasin. Paimon nyuruh dia diem, bilang nggak perlu penjelasan. Anggap aja gitu. Pas itu dia sadar ada yang nggak beres sama cewek ini. Dia bilang dia bakal panggilin dokter. Telat, pergelangan tangannya udah dipegang. Dia bergumam kalau badannya dingin dan badan si cowok hangat. Dia mohon si cewek tenang. Tapi enggak, si cewek langsung nyium dia. Si cowok berdoa semoga Ariel muncul buat nyelamatin dia. Karena kalau enggak, pura-pura ini bakal jadi kenyataan. Ngomong-ngomong soal si cewek tangguh, dia lagi jalan di lorong. Kesel karena gaunnya kena noda. Terus dia dengar suara aneh. Pas itu Anne muncul dan bilang Arya ini terlarang. Ariel ngerasa aneh dan Anne cepet-cepet nawarin buat bersihin gaunnya. Karena itu masalahnya. Dia ngerapal mantra. Bajunya kelihatan bersih dan Ariel lumayan kagum. Bahkan Maid di sini bisa sihir. Pas itu salah satu maid dengan santai nyebutin sesuatu soal kue, pacici. Katanya bakal disajiin di pesta. Dan langsung aja si protagonis seneng banget. Makasih dengan ceria. Anne senyum dikit. Tapi terus balik badan dengan muka jahat klasiknya. Tentu aja Ariel nggak sebodoh itu. Atau tunggu, mungkin iya. Dia ngerasa ada yang nggak beres. Kayak bau darah di udara. Tapi terus dia cuekin. Bilang dia lagi di rumah Duke dan nggak mau ikut campur. Lagian, dia yakin Paimon bisa ngatasin anak manja itu sendirian. Enggak ada yang ngalahin kue, jadi dia nggak khawatir sama sekali. Di dekat situ, para maid mencurigakan yang sama lagi bertanya-tanya apa Ariel itu targetnya. Yang rambut abu-abu bilang bukan. Dia target cowok bernama No 9. Tapi dia berhasil bunuh cowok itu meskipun peringkatnya lebih tinggi.
Mait rambut gelap nyuruh dia cepet-cepet, ngingetin kalau Campbell muncul. Misinya bisa gagal. Tapi temannya bilang, jangan khawatir, dia udah cek situasi, dan aksinya lagi seru-serunya. Sementara itu cowok kita ini udah hancur banget. Penuh cakaran, kecapean. Apa yang terjadi sih? Tunggu, sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Dia cuma berjuang buat ngebela diri. Dan sekarang Payman bangun, ngarahin pedang ke mukanya dan nanyain kata-kata terakhirnya. Dia coba nenangin si Payman, tapi si Payman cuma bilang dia bakal ke alam baka. Tanpa ngomong apa-apa, dia mulai panik. Dia bahkan nggak yakin bakal reinkarnasi lagi. Tapi dia nyeplos kalau niatnya datang dari cinta sejati. Dia di sana bersinar penuh emosi, berharap para dewa ngasih dia kesempatan kedua. Tapi malah lehernya hampir kepotong. Dia dengan dingin bilang si cowok itu benar-benar menjijikkan. Si cowok minta maaf dan minta si cewek buat tenang. Bilang mereka bahkan nggak ngelakuin apa-apa. Tapi si cewek langsung motong omongannya. Bilang si cowok itu jorok karena nyebut tindakan itu tulus. Kalau aja si cowok beneran nyoba ngedapetin hatinya dengan usaha nyata, mungkin dia bakal nerima pernikahannya. Tapi malah dia milih cara licik, obat-obatan dan tipuan. Dia coba jelasin kalau dia nggak pernah bermaksud ngehina si cewek. Si cewek motong lagi dan nyuruh dia berlutut. Terus tiba-tiba, ada sesuatu di seberang pintu yang narik perhatiannya. Dia megang leher si cowok dan maksa dia nyuruh semua orang di luar pergi. Dia ngelempar si cowok ke lantai dan nyuruh dia pakai baju dan urusin siapapun yang ada di pintu. Karena dia toh bakal mati juga. Si cowok malang ini kejebak di antara 3 pilihan buruk. Dibunuh sama Kelia, digantung sama raja, atau berakhir terperangkap di penjara bawah tanah aneh sama orang asing misterius. Tunggu, apa itu protagonisnya? Bukan, kayaknya orang gila lain. Sementara itu cewek satunya lagi santai pakai stockingnya, sambil bilang, bentar lagi juga dia mati. Nah, Moon buka pintu buat lihat siapa itu dan kaget. Itu Mait yang sama, bilang mereka sempat bareng-bareng dan dia bawain makanan. Dia nyuruh si Mait taruh aja dan makasih. Tapi terus dia sadar, dia belum pernah lihat Mait ini sebelumnya. Jadi siapa dia? Si Mate bilang dia disewa buat bantuin pesta, yang menurut Moon aneh, mengingat nggak ada mate atau staff baru yang seharusnya didatengin. Si Mate setuju dan tiba-tiba lari ke depan, nabrak Moon sampai jatuh. Saat itu Moon sadar target asli si Mate adalah Paimon. Si Mate loncat pakai 2 pisau. Boom! Ledakan, dan pas Moon lihat ke atas, setidaknya Ratu Es berhasil ngebela diri. Paimon nuntut mau tahu. Apa kakaknya yang bodoh itu yang ngirim pembunuh ini? Si Matt jawab kalau sayangnya detailnya rahasia. Di ruangan lain kita lihat bola-bola emas, ngambang dan bisik-bisik kalau si putri bakal dibunuh malam ini di kediaman Campbell. Dan itu bakal jadi akhir dari seseorang. Nggak yakin siapa cewek rambut putih ini. Tapi kayaknya dia tahu apa yang terjadi. Balik ke kamar. Setelah ledakan itu, si Matt mundur, ngakuin sihir Paimon jauh lebih padat dari yang diduga. Tapi ekspresinya berubah pas denger mantranya. Karena sekarang Paimon nyerang pakai tombak es dan hampir nusuk tengkoraknya pas mereka berdua berantem sengit. Cowok kita ini mikir, pas dewa berantem, manusia yang menderita. Bener-bener nggak ada yang bisa dia lakuin. Dia coba buka pintu lagi, tapi pintunya disegel. Mereka masih berantem sengit. Dia sembunyi di belakang sesuatu, sadar kalau Mait sialan itu pasti pakai semacam sihir pelindung, biar nggak ada yang bisa masuk. Dan terus dia sadar sesuatu. Perubahan rencana buat datengin staf dari luar itu baru dibuat kemarin. Satu-satunya cara rencana ini bisa disiapin dari jauh-jauh hari adalah kalau ada yang bocorin informasi. Dia hampir kena serangan. Dan yang bisa dia lakuin sekarang cuma berdoa, semoga Paimon menang. Tapi terus, ngeliat Paimon yang masih berdiri di sana dengan garang, meskipun babak belur dan megang tombak itu, dia mulai ragu apa itu beneran hal yang bagus. Paimon bisa aja bunuh dia juga. Jujur, mungkin nggak buruk-buruk amat kalau Paimon mati di sini. Nggak akan ada yang tahu. Pas itu si Mate bilang, Paimon beneran jenius. Dan Paimon jawab kalau dia udah bisa ngerasain ada yang pakai sihir gravitasi buat ngacauin gerakannya. Artinya ada orang lain yang terlibat. Dia nuntut si Mate bilang siapa orang itu. Atau mereka berdua bakal mati di sini. Si Mate cuma bilang, seperti kata rumor, Paimon bener-bener jenius. Paimon marah dan nyuruh si Mate diem dan ngomong, siapa dalangnya? Kalau mau dapat kesempatan diampuni.
Tapi si Might bilang, dia kesini bukan buat bunuh siapa-siapa, cuman buat ngulur waktu. Tiba-tiba seluruh ruangan mulai bergetar. Pas itu Might berambut abu-abu bilang ruangannya sekarang udah disegel sepenuhnya. Yang satunya lagi ngambil botol dari sakunya dan ngumumin. Kalau dia nawarin nyawa 100 anak sebagai korban buat dewa dunia yang meleleh. Paimon langsung ngenalin itu sebagai kekuatan dewa kegelapan. Tapi si Might cuma senyum dan minta dewa itu turun dan menekan dunia ini. Energi merah membanjiri ruangan, ngehempasin Paimon ke tembok, dan dia tahu kalau tikus-tikus itu muncul sekarang, dia nggak punya kesempatan. Si Might mastiin itu, mereka emang tikus, tapi target sebenarnya malam ini adalah si Putri. Dia nyerang lagi, tapi Paimon ngambil belati dari protagonis kita dan nangkis serangan itu. Si Might kaget, cewek ini berdarah-darah, stockingnya robek, babak belur, kelelahan, tapi dia berhasil ngehindarin titik vital. Tetap aja, itu nggak penting, dia udah kehabisan sihir darah. Satu tendangan brutal ke rusuknya ngebuat dia jatuh ke lantai. Tapi Paimon emang beda, dia bangun lagi. Si pembunuh bilang dia bakal bikin kematian yang nggak sakit, dan langsung nyerang buat ngasih pukulan terakhir. Darah muncrat, tapi tebak apa? Cowok kita lompat ke depan dan nahan serangannya. Dia beneran nerima serangan itu langsung. Nggak nangkis, nggak ngelak, cuma keberanian murni guys. Ingat momen pas protagonis kita kejebak di meja? Gue yakin banget itu semua ulaan. Nggak tahu gimana gue nggak nyambungin. 1+1 itu 2. Itu dia, cewek sialan itu bahkan ada di sampul ceritanya. Oke, balik lagi. An manggil namanya dan Paimon pengen tahu kenapa dia di lantai sambil muntah darah. Dan tiba-tiba ingat pas Might satunya buka pintu tadi dan bilang dia boleh pergi. Dia sempat mikir buat lari tapi sadar dia nggak bisa. Jadi dia manggil An dan nanya apa yang dia lakuin. An cuma bilang ke si bodoh itu buat jangan ngehalangin. Tapi Paimon jalan ngelewatin dia dan nyayat leher An dalam-dalam. Cewek itu jatuh berlutut dan si Putri Es cuma bilang kalau semuanya udah selesai. Sekarang cowok kita ini terbaring di lantai, nyawanya di ujung tanduk. Hayden berlutut di sampingnya, sadar kalau dia lompat buat ngelindungin si Putri. Berarti pembunuh ini bukan suruhan si cowok. Dan yang bikin si Putri bingung adalah si cowok ngelindungin dia tanpa mikir. Karena kalau aja si Putri mati, nggak ada yang bakal tahu apa yang si cowok lakuin. Tapi dia bilang semua itu nggak penting lagi. Seperti yang dibilang si Putri, dia milih buat bertindak kayak laki-laki sejati. Sial, itu dalam banget. Tapi tentu aja ini Paimon yang kita bicarain. Dia dengan dingin bilang, dilihat dari denyut nadinya, si cowok punya cukup kekuatan buat ngomong mungkin 3 kalimat lagi. Jadi lebih baik manfaatin itu. Dia bakal nyampein pesan terakhir si cowok ke Duke. Si cowok ngulurin tangan, nyentuh muka si Putri, dan dengan jujur bilang, dia minta maaf. Pada akhirnya dia beneran punya perasaan sama si Putri, dan tangannya jatuh ke lantai. Gila, matinya keren banget. Kita tahu dia nggak bakal beneran mati. Tapi kalau iya, itu bakal epic banget. Tetap aja, Paimon nggak terima. Dia bilang, bajingan itu nggak boleh mati setelah minta maaf kayak gitu. Nggak setelah semua yang dia lakuin. Dia manggil nama si cowok dan bilang, dia nggak nerima permintaan maaf, terkutuk itu. Si cowok bakal hidup dan bayar semua perbuatannya. Di tengah kehampaan, Moon ngambang, ngerasa pusing dan kepanasan. Untungnya, meskipun dia udah coba buat pilihan yang baik, kematian nggak bisa dihindarin. Setidaknya ini lebih baik daripada ngikutin alur cerita game. Dengan cara ini, dia bisa nentuin akhir hidupnya sendiri. Tapi terus energi hitam aneh muncul di sampingnya. Dan sebuah panel terbentuk nunjukin rincian kemajuan dan kesombongan, iri hati, keserakahan, ketidakmaluan, dan kemalasan. Kayaknya ini soal 7 dosa mematikan. Dia dapat minus 90% di kerakusan, 99% di iri hati, dan 50% di kesombongan. Beberapa halaman di buku itu kebuka, dan buku itu nyuruh dia buat terus mencoba untuk sekarang. Dia nanya kenapa buku sialan itu nggak muncul sebelum dia mati. Terus dia dengar suara meong dari buku itu, dan adegan pindah ke selokan. Abu berterbangan di bawah tanah, dan seseorang bergumam kalau Campbell bukan target sebenarnya. Tapi tiba-tiba sebuah suara nanya apa yang dia lakuin ke anaknya. Wah, bapaknya muncul memancarkan aura Leonhard murni. Si pembunuh langsung gemeteran, dan si bapak dengan tenang bilang dia nggak ngarepin tamu di rumahnya. Si pembunuh nggak diundang, jadi ngapain dia di sana? Dan lebih baik dia ngomong sekarang.
apa yang dia lakuin ke anaknya. Gila, cowok ini biasanya baik, tapi sekarang dia kayak monster. Kalau dipikir-pikir, protagonis kita pasti seneng. Dia berhasil ngumpulin aura kayak Sung Jin Woo sebelum mati. Atau mungkin enggak, karena sekarang kita balik ke kamar tidur. Dan An duduk di sampingnya. An yang sama yang sekarang kita tahu berbahaya. Dia bangun dan An langsung di sana nanya apa tuan muda udah baikan. An nanya apa dia butuh dokter. Dan pas dia coba bangun, bilang mau ke kamar mandi. Rasa sakit di dadanya kambuh. Dan dia jatuh ke kasur empuk. Dia minta maaf, bilang kakinya anehnya lemes. Tapi sekarang dia harus hati-hati. Dia nggak boleh baik sama An. An sama sekali nggak bisa dipercaya. An bilang tunangannya yang minta dia buat ngurusin si cowok. Asal tahu aja An bakal ada di deket dia untuk sementara. Terus An bilang dia bakal bantuin si cowok mandi. Dan langsung mau buka bajunya. Si cowok cepet-cepet minta An tenang, bilang barusan dia mulai ngerasa baikan. An bilang oke. Dia bakal biarin si cowok mandiri. Tapi tetap aja An ngangkat dia dan bawa ke kamar mandi. Dia nyuruh An keluar, bilang dia punya urusan. Dan beberapa saat kemudian kita balik ke kamar. Enggak lama setelah itu An bilang dia tidur selama 3 hari penuh dan Putri Paiman sendiri yang minta An buat jagain dia. Dia nyaris nggak selamat, kehilangan banyak darah dan kekurangan oksigen terlalu lama. Dia beruntung. Paiman berhasil pakai sihir buat ngejaga dia tetap hidup. Dengar ini, dia sadar Paiman mungkin nggak bilang apa-apa soal insiden ramuan itu. Tapi terus An bilang, si Putri emang nyebutin sesuatu yang penting. Yang sebenarnya An ungkapin adalah mereka berhasil ngebongkar seluruh rencana pembunuhan itu. Bapaknya nangkep salah satu penyerang dan nyiksa dia sampai ngaku. Masalahnya sekarang mereka masih harus minta maaf ke raja. Putrinya terancam bahaya di dalam rumah mereka. Tapi yang paling aneh adalah dia nggak dapat hukuman sama sekali. Katanya, Putri Paiman bilang sesuatu ke raja, sesuatu yang bikin dia dimaafin. Gila, gua barusan ngerangkum kayak 15 gelembung dialog raksasa. Ceritanya kadang-kadang emang berlebihan. Cowok kita ini rebahan lagi di kasur, akhirnya ngerasa lega. Pada akhirnya, keadaannya nggak terlalu buruk. Tapi An langsung deketin dia. Nanya kenapa dia kelihatan tegang banget. Ada apa? Apa terjadi sesuatu antara dia sama si Putri di ruangan itu? Ingat gimana si Putri bilang dia pengen sesuatu yang hangat. Dia cepet-cepet ngebantah. Bilang nggak mungkin dia ngelakuin hal senekat itu. Dia bisa-bisa dipotong-potong. An ketawa dan nyuruh dia minum obatnya selagi masih hangat. Tapi begitu dia minum seteguk, dia langsung mau muntah. Rasanya pahit banget. Dia nanya itu apaan? An jelasin itu tonik buat bantu dia pulih dan nambah darah. Terus kita lihat 3 maid berdiri di luar pintu bisik-bisik soal gimana biasanya kalau dia makan sesuatu yang asam. Dia bakal nyabet semua orang. Tapi hari ini dia aneh banget. Mereka mulai bingung apa harus laporin ini ke Nyonya. Tapi dia cuma nyuruh mereka bertiga diem di situ dan jangan ngomong apa-apa. Itu cuma obat biasa. Terus dia nelayan semuanya di tempat. Para maid nutup pintu, agak takut. Sementara dia duduk di sana bingung. Sampai tiba-tiba dia muntahin semuanya. Gila, kayaknya dia muntah minyak mentah. Dan yang paling parah, dia harus minum itu 2 kali lagi kalau mau pulih total. An dengan santai bilang, kalau dia mau, An bisa buatin dia pancake dan teh. Dia ngasih sepotong kue, dan si cowok makasih. Bilang An baik banget. Bahkan pantas dapat kenaikan gaji. An ngangkat roknya sedikit dan bilang dia hargain pujiannya, tapi dia mau nyelesain tugas-tugasnya yang lain. Pas mau keluar, dia nyuruh si cowok cek meja nakas. Ada surat buat dia, tapi terus si cowok tiba-tiba manggil An, minta tunggu sebentar. Pas mereka ngobrol tadi, An nyebutin kalau dia udah minum obat asam itu 4 kali. Jadi gimana bisa kalau begitu nyentuh mulutnya dia langsung muntah? An jawab dengan tenang. Dia naruh gula di mulutnya sendiri dan ngasih ke si cowok. Si cowok rileks sejenak sampai akhirnya dia sadar dan ngerti apa yang barusan terjadi. Sekarang dia teriak-teriak ke bantalnya, tapi sebenarnya dia lagi rebahan nyaman di kasur mikir. Kalau kejadian kayak gitu beneran terjadi sama kakak ini, hidup mungkin nggak seburuk itu. Tapi terus dia tiba-tiba ingat dia juga nyium Paimon. Pas itu dia mau ngambil surat dan isinya. Si Putri sekarang nganggep dia setengah laki-laki. Dia ngehela napas lega. Setidaknya masalah kejahatan itu udah selesai. Beberapa saat kemudian, ibunya emosional banget. Lega anaknya selamat. Meskipun situasinya bahaya banget. Dia ngeremehin, bilang itu bukan apa-apa. Tapi ibunya nyuruh dia ngaca. Ada lubang di dadanya.
Dia cuek, bilang itu cuma goresan. Selama dia selamat, dia baik-baik aja. Bapaknya setuju, bilang luka kayak gitu lebih kayak medali. Berkat dia nyelamatin si putri, mereka bisa ngehindarin bencana yang bisa aja terjadi. Sekarang kalau dipikir-pikir, nggak ada satupun maid normal di seluruh dunia ini. Bahkan yang berdiri di sampingnya sekarang kelihatan kayak prajurit raksasa. Moon bilang dia pengen tahu semua yang terjadi. Bapaknya ngejelasin kalau 3 pembunuh itu udah ditangkap. Butuh usaha keras buat bikin mereka ngomong. Tapi akhirnya dapat info. Ternyata mereka bukan prajurit terlatih atau pembunuh profesional. Mereka pengikut seseorang bernama Raja Layu. Moon bingung. Dia nggak inget nama itu pernah muncul di cerita aslinya. Bapaknya ngejelasin kalau dia semacam dewa kegelapan kuno yang bertanggung jawab atas banyak kengerian. Dan kalau bayarannya tinggi, pengikutnya bakal nerima pekerjaan apapun, bahkan bunuh orang tua sendiri. Tapi dia bilang ke anaknya, jangan khawatir, dia udah ngasih perintah buat ngebasmi orang-orang itu sampai habis. Protagonis kaget, dan ibunya ngingetin kalau bapaknya dapat posisi sekarang berkat prestasi militernya. Dengan berani, cowok kita ini bilang dia bangga jadi anaknya. Itu emang pantes. Yang bener-bener pengen dia tahu sekarang adalah apa mereka udah nemuin siapa dalang di balik semua ini. Tapi bapaknya bilang enggak. Semua pembunuh yang ditangkap terikat kutukan aneh. Begitu mereka coba nyebutin nama orang itu, mereka langsung kebakar dan mati. Pasar gelap udah dibasmi habis, tapi nggak ada bukti nyata yang ditemuin. Moon ngerasa menarik kalau bapaknya ngehancurin pasar gelap, soalnya itu juga terjadi di buku aslinya. Di cerita, mereka bunuh maid kesukaannya. Kesukaan buat apa? Saking marahnya, si bapak ngirim ksatria kerajaan, dan mereka bakar seluruh kota sampai rata. Pembantaian itu berlangsung 3 bulan, dan bahkan selokan pun warnanya merah. Setidaknya kali ini selesainya jauh lebih cepat. Di sisi lain, ini adalah kejadian besar buat Ariel di cerita. Itu adalah busur perkembangan besar buat dia. Momen protagonis klasik. Dia bakal ngelawan banyak musuh dan auranya bakal berkembang pesat. Tapi sekarang perkembangan itu nggak bakal terjadi. Dan semuanya berubah cuma karena dia ngasih si maid libur 2 hari. Malamnya, kayaknya semua orang di rumah cuma nyuruh dia istirahat. Tapi dia nggak punya waktu buat istirahat karena ceritanya makin melenceng. Dan yang paling parah, makin banyak yang berubah. Makin dia nggak bisa ngandelin apa yang seharusnya terjadi berdasarkan buku aslinya. Jadi dia udah nyusun rencana yang cukup rumit. Bertahan hidup, mencegah akhir yang mengerikan di mana dia diikat di meja dan dilecehkan. Jadi lebih kuat, dan yang terpenting, berhenti percaya sama buku itu. Dia duduk mikirin itu terus ngaku. Nah, itu nggak masuk akal. Dia harus lebih hati-hati. Sebenarnya dia masih belum tahu persis siapa orang itu. Dari penglihatannya, kayaknya bukan Ariel dan bukan Celia juga. Jadi siapa dong? Dia rebahan di kasur, sadar nggak ada gunanya mikirin itu. Untuk sekarang, prioritasnya harus jadi lebih kuat. Sebagai anak seorang Duke, dia punya banyak sumber daya buat ngebangun kekuatan. Satu-satunya masalah adalah semua itu terlalu biasa. Dan yang lebih parah, pemilik asli tubuh ini ngabisin setahun penuh di akademi bergengsi dan keluar cuma dengan mantra cahaya tingkat sampah. Tetap aja, dia kan anak dari orang kuat itu, jadi dia pasti punya bakat, kan? Nggak mungkin dia selemah itu. Tapi meskipun begitu, dia tahu dia nggak akan pernah bisa selevel sama geng protagonis di dunia ini. Si protagonis dikenal sebagai salah satu yang terpilih oleh para dewa. Nggak mungkin bisa dijangkau sama orang biasa. Femi adalah contoh bagusnya. Dia dapat otoritas ilahi dari Dewi Dingin. Dan sejak itu dia terus berkembang. Dan kekuatan ilahi kayak gitu bukan sesuatu yang bisa diatasi, cuma dengan usaha keras. Terus ada Ariel yang akhirnya diberkati sama roh elemen yang cantik banget. Bukan cuma satu, tapi lebih dari 10. Hidup yang menyedihkan. Yang benar-benar menyedihkan sih situasinya dia. Sekeras apapun dia latihan, nggak mungkin dia bisa ngalahin orang kayak Ariel. Tapi itu bukan berarti dia bakal diem aja. Setidaknya, dia harus cukup kuat buat ngebela diri. Terutama kalau Ariel suatu saat mutusin buat ngejar dia. Untungnya, kayaknya dia bisa ngebuka bakat baru dengan jentikan jari. Buku item itu muncul, tapi malah nepuk selangkangannya. Dia teriak ke benda sialan itu buat berhenti muncul dan mukul dia setiap saat. Terus dia dengar suara siulan aneh dan bukunya kebuka dan mulai ngebolak-balik halaman.
Sekarang bukunya nyeritain lagi semua yang terjadi beberapa hari terakhir. Dan dia kesel karena ceritanya detail banget. Cara penulisannya bikin dia kedengeran kayak orang aneh yang nyoba ngelakuin hal buruk ke cewek malang itu. Pas itu dia sadar ada yang aneh. Salah satu kata di teksnya, "Susting", warnanya merah menyala. Tiba-tiba energi aneh nyelimutin dia dan dia teriak ke buku itu buat ngasih peringatan lain kali. Sekarang dia ada di ruangan baru. Dia lihat sekeliling dan cepet sadar ini bukan penjara bawah tanah yang sama kayak sebelumnya. Mungkin ini ruang lain di dalam buku. Tapi sebelum dia benar-benar ngerti, ada yang deketin dari belakang. Dia noleh. Dan ternyata cewek itu lagi cewek yang sama yang pernah mukul lehernya. Boom! Nggak sempat bereaksi, langsung pingsan. Dia bangun di kasur lagi. Kasihan. Dia bahkan nggak sempat ngerti apa yang barusan terjadi. Jatuh dalam satu pukulan. Bukunya gerak lagi. Dan pas dia lihat, di situ tertulis skill tempur belatinya sekarang 1%. Dan langkah bayangannya 0. 5%. Akhirnya dia nemuin kemampuan bertarung sebenarnya yang dia punya di dunia kacau ini. Dan dia semangat banget. Bilang dia yakin cheatnya ini bakal jadi overpower banget nanti. Malam itu dia rebahan di kasur sambil bergumam gimana dia nyaris nggak selamat. Dia bertahan cuma 3 detik di sana. Dia mutusin buat ngecek apa kemampuannya naik. Dan dia dapat 1% di keduanya. Sekarang dia ngerti skillnya benar-benar rusak. Kemampuan apapun, mungkin dari musuh yang dia kalahin, bakal kerekam di buku. Dan dia bisa pelajarin. Atau mungkin cuma skill yang dia lihat. Nggak yakin. Kalau berdasarkan penglihatan, dia seharusnya udah bisa ngambil skill S dari si cewek tadi. Tapi mungkin nggak, karena skill itu kan dari Dewi. Yang dia tahu, dia lagi mikirin skill gede sekarang. Dan itu skill yang kuat. Dia seneng banget, sambil bergumam kalau cuma masalah waktu sebelum kekuatan dan kemampuan belati itu jadi miliknya. Dia nggak tahu persis gimana cara naikin kemampuannya cepet. Tapi dia bakal segera tahu. Bukunya nepuk mukanya dan terus boom. Dia kena tendang di kepala, disayat di dada, dan akhirnya hancur lebur. Sementara itu, di luar kamarnya, Anne ngetok pintu dan manggil dia. Pas Anne masuk, dia lihat dia di bawah selimut dan kelihatan agak bingung. Ngelihat itu, Anne ketawa kecil dan bilang, "Lucu ya, dia masih tidur dengan cara yang sama kayak waktu kecil, anak kecil yang imut." Dia pakai mantra penghangat dan bilang, nggak bakal ngebangunin dia dulu. Si Anne ini, gue nunggu aja plot twist di mana dia berubah jadi iblis total. Soalnya nggak mungkin senyum manis itu tulus. Begitu Anne nutup pintu, dia muncul dari bawah selimut sambil ngedumel. Kalau buku terkutuk itu mukul selangkangannya, atau mungkin dia cuma kena trik murahan. Apapun itu, dia bertekad buat masuk lagi ke mimpi itu sampai akhirnya bisa ngalahin si cewek. Matahari terbit, dan saat itu dia udah nyoba 185 kali. Itu ketahanan mental tingkat dewa. Dia mati di setiap percobaan. Tapi sekarang dia bisa bertahan 30 detik, dia ngerasa capek banget, nabrak tehnya, numpahin, dan jatuh ke lantai. Benar-benar kehabisan tenaga. Tapi akhirnya dia nemuin cara buat jadi lebih kuat. Satu-satunya masalah, rasa sakit mati di ilusi itu terasa nyata banget. Dia pikir dia bisa ngakalin sistemnya, pas dia mati, dia bisa langsung masuk lagi dan cuekin rasa takutnya. Tapi ternyata nggak bisa. Dan sekarang, setelah semalaman berusaha, waktunya lihat hasil dari semua kerja keras itu. Teknik belatinya udah nyampe level 2, dan langkah bayangan ada di 11%. Ya, itu masih jauh dari level pembunuh. Tapi tahu aja dia bisa berkembang kayak gini udah jadi hal besar. Dia semangat buat nyobain. Jadi dia aktifin langkah bayangan dan lari keliling ruangan. Cowok ini praktis ninggalin jejak asap, semangat banget. Sampai tiba-tiba dia ngeringis kesakitan. Ternyata kakinya kebakar. Sekarang dia bingung gimana cewek pembunuh yang nyerang Payment bisa pakai ini tanpa ngerasa sakit. Dan dia baru sadar, tentu aja teknik-teknik ini terlalu canggih buat orang kayak dia. Cuma petarung tingkat 1. Waktu di akademi dia belajar kalau buat nguasain teknik kayak gini, lo harus ngalirin Kai ke seluruh tubuh buat nguatin dan ngurangin efek baliknya. Tapi itu cuma bisa dilakuin sama prajurit level 2. Jadi rencananya sekarang adalah nyari guru yang benar. Lebih baik yang seksi. Tentu aja, dia udah ngayal soal Saint Maria dari akademi. Satu-satunya masalah adalah, meskipun dia kenal banyak penyihir kuat, dia nggak kenal banyak prajurit kuat. Itu karena di dunia ini,
Sihir itu kuat banget sampai nggak ada yang mau repot-repot belajar bela diri. Ngapain latihan nonjok dan nendang cuma buat kena bola api di muka? Pas itu dia ingat, ada satu prajurit, mungkin yang paling kuat di seluruh cerita. Atau lebih tepatnya bukan mungkin, tapi pasti. Itu bapaknya. Gimana bisa dia lupa kalau dia punya bos terakhir yang tinggal serumah? Dalam 100 tahun terakhir, nggak ada prajurit yang punya pengaruh lebih besar di dunia daripada bapaknya. Di umur 15, dia udah jadi pengawal kerajaan. Di umur 20, dia ngehancurin pasukan pemberontak. Di umur 27, dia jadi marsekal kekaisaran. Di umur 32, dia dapat gelar Raja Hati Singa. Dia nggak pernah kalah. Cowok ini bener-bener jago. Cowok kita ini sekarang mikir kalau Moon emang pantas dapat akhir yang tragis. Dia punya segalanya, hidup sempurna, dan bahkan bapak yang bisa ngajarin dia segalanya. Tapi dia sia-siain. Nggak apa-apa sih, soalnya mulai sekarang dia bakal minta bapaknya buat latihan pribadi. Lu pikir kalimat berikutnya bapaknya bakal nolak, tapi nggak, dia sebenarnya. Dan Anne ngetok lagi, bilang Tuan lagi nyari dia. Dia keluar sama Anne, bilang waktunya pas banget. Dia baru aja mau minta hal yang sama, tapi di luar dia ketemu dua mate lagi. Salah satunya pakai kacamata, dan jujur, mungkin cewek kurus pertama di seluruh cerita ini. Moon sadar mereka manggil Anne kepala mate sekarang dan muji Anne. Kayaknya Anne dapat promosi? Anne ngejelasin kalau yang satunya, kepala mate sebelumnya, ngundurin diri pas Moon bangun. Jadi Anne yang gantiin posisinya. Moon ngerasa mungkin si mate itu dipecat gara-gara dia, yang agak bikin bingung. Tapi Anne bilang, jangan khawatir. Meskipun dia nggak jadi kepala mate lagi, dia masih bagian dari rumah tangga. Dan pas itulah ibunya ngasih pelukan yang aneh banget. Oke, ilustrator, mungkin bisa dikurangin dikit. Ya, ibunya meluk dia dan bilang dia mau Moon manggil dia Mami 1000 kali. Terus ibunya neken kepala Moon ke perutnya dan nyuruh dengerin. Ternyata, ya ibunya hamil, yang artinya dia bakal punya adik. Pas itu bapaknya masuk, nyuruh ibunya santai aja. Si anak kan baru sembuh, jadi jangan terlalu semangat. Beberapa saat kemudian, Moon kaget pas tahu bapaknya mau balik ke garis depan. Juga, boleh nggak kita bahas mate yang berdiri di sebelah bapaknya? Gede banget. Jelas Juk sendiri yang ngerekrut semua cewek ini dan kita udah bisa nebak selera cowok ini kayak gimana. Berkelas, menurut gue. Bapaknya bilang sore ini dia balik ke garis depan dan bakal pergi setidaknya sebulan. Selama itu Moon harus tinggal di ibu kota. Dia noleh ke Nona Faye dan bilang dia ngandelin Faye buat jagain semua orang. Tapi Moon bilang bapaknya nggak usah pergi. Kan ada jenderal lain di kekaisaran dan lagian. Bapaknya itu Duke. Tapi bapaknya ngejelasin kalau sayangnya, setelah hampir 10 tahun diem, keadaannya jadi darurat. Ada tanda-tanda iblis jurang dekat perbatasan. Tapi Moon tahu apa ini sebenarnya. Pengalihan perhatian buat mecah belah pasukan manusia. Invasi sebenarnya baru terjadi 3 tahun lagi. Pas Ariel akhirnya bangkit sebagai penyelamat. Masalahnya, meskipun bapaknya bilang sebulan, dia mungkin bakal pergi selama 3 tahun. Yang artinya rencana Moon buat belajar ilmu pedang dari bapaknya hancur total. Seekor griffin dan kereta datang. Dan bapaknya ngelambain tangan. Bilang ke istrinya jangan nangis. Dia bakal segera kembali. Dia manggil Moon dan bilang, dia kagum pas Moon mempertaruhkan nyawanya buat ngelindungin permaisuri. Itu keberanian seorang ksatria sejati. Jenis keberanian yang ada di darah Camber. Dia ngingetin Moon soal lambang keluarga mereka. Pedang melambangkan kekuatan, dan mereka adalah pedang kekaisaran. Naga melambangkan musuh yang harus mereka kalahkan. Dengan kata lain, mereka adalah senjata seluruh kerajaan. Suatu saat, setiap pria di keluarga harus melangkah ke medan perang. Dia nggak yakin apa Moon bakal ngikutin jalan itu. Tapi itu nggak penting. Yang penting sekarang adalah dia udah jadi pria sejati. Dan karena itu bapaknya janji bakal ngasih semua sumber daya yang nggak dia punya waktu muda. Biar Moon bisa jadi lebih kuat. Moon cuma diam sejenak dan terus bapaknya bilang, udah waktunya ngomongin sesuatu yang serius. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya Moon pikirin soal Anne. Kaget, Moon bilang Anne. Baik, tapi kenapa nanyain itu? Bapaknya ngejelasin kalau dia udah lihat Anne tumbuh dewasa. Anne, dari keluarga baik-baik, pinter, dan yang terpenting, Anne ngeliat Moon lebih dari sekadar tuannya. Kalau Moon nggak mau kehilangan Anne, lebih baik dia lakuin sesuatu secepatnya. Sekarang Moon berdiri di sana, bingung banget.
Apa sih yang bapaknya omongin? Siduk mutusin buat ngomong terus terang. Keluarganya butuh lebih banyak ahli waris. Istrinya baru aja punya anak kedua, dan dengan dia balik ke garis depan, nggak akan ada waktu buat bikin anak lagi. Moon dengan gugup nyebutin kalau dia kan secara teknis tunangan payment. Bapaknya nggak peduli, bilang itu cuman urusan politik. Bahkan kalau mereka nikah pun, pada akhirnya payment bakal jadi istri utama, dan Anne bisa jadi yang kedua. Terus muka bapaknya jadi serius. Dia ngasih keputusan akhir. Dalam 3 tahun pas dia balik, Moon harus udah punya anak. Itu dia rencananya. Bapak macam apa yang tega ngelempar Anne ke anaknya kayak gitu? Gue sih nggak mau ada di posisi itu. Jujur, ogah banget. Begitu bapaknya pergi, Anne masuk ke kamar dan bilang dia dengar namanya disebut. Dia pengen tahu apa Moon butuh sesuatu dari dia. Jujur, gue kira Moon bakal ngehindarin pertanyaannya. Tapi enggak. Dia langsung to the point dan bilang mereka harus punya anak karena itu yang bapaknya suruh barusan. Tapi dia pikir itu cuma bercanda, jadi Anne nggak perlu nganggap serius. Tugas Anne kan jadi maid. Dan di masa depan, masing-masing bakal jalan sendiri-sendiri. Terus, tiba-tiba, dia mulai bilang Anne itu cewek sempurna dan dia yakin Anne bakal nemuin cowok hebat suatu hari nanti. Dan kalau Anne ketemu seseorang, dia tinggal bilang langsung ke Moon. Moon bakal ngasih restu buat Anne pergi. Dan terus, dengan penuh percaya diri, dia nepuk pundak Anne dan bilang Anne harus berani dan cari kebahagiaannya sendiri. Sementara itu dia pergi dengan perasaan hebat. Mikir dia baru aja ngelakuin langkah yang sempurna. Tapi apa dia beneran suka sama Anne? Kayaknya sih iya kan? Tapi seperti yang kita duga, ya Anne sama sekali nggak suka sama itu. Dia benar-benar gemeteran karena marah sambil bisik-bisik nahan emosi kalau Moon benar-benar udah berubah. Dia nggak bisa nunggu lagi, harus malam ini juga. Dan inilah kita malam ini. Cowok kita ini lagi rebahan mikirin gimana nggak ada yang berjalan sesuai rencananya. Dia pikir bakal dapat bantuan dari bapaknya buat jadi lebih kuat. Tapi sekarang bapaknya udah pergi. Jadi sekarang dia harus nyari cara sendiri. Untuk sementara, dia ngehindarin akademi. Karena setengah orang di sana deket sama protagonis yang super kuat. Dan itu cuma bakal bikin situasinya makin buruk. Dia harus nguasain dasar-dasarnya dulu. Baru setelah itu, dia bisa pergi ke dunia luar. Dia nutup buku lain. Ngambil buku kegelapan. Dan pas dia buka, isinya rekaman semua yang dia baca di buku lain. Sebenarnya, dia cuma perlu lihat sampulnya dan ngebalik beberapa halaman buat pelajarin isinya. Buku kecil ini sempurna buat naikin level cepet. Sayangnya, pas itu Anne masuk, pura-pura polos nanya lagi baca apa. Dia cuekin Anne dan nanya, apa Anne bawain dia makanan? Dia bilang iya. Dia nyuruh Anne jangan macem-macem. Tapi Anne cuma jawab kalau ini bagian dari tugasnya. Dia bawa anggur antik, cuma 100 botol yang diproduksi per tahun. Dan harganya lebih dari 200. Nol koin. Tapi dia bilang lagi nggak mood. Dia masih belajar, nggak mau keganggu. Tapi botolnya udah retak di genggaman Anne. Dan Anne nanya dia mau minum apa. Dia bilang kopi biar tetap melek dan fokus. Tapi Anne jawab mereka cuma punya anggur atau teh hitam. Aneh, kedengarannya nggak asing. Dia diem mikir, tunggu, ini familiar. Anne ngasih cangkirnya, minta maaf. Bilang biji kopinya dimakan tikus, jadi dia bakal bawain yang baru besok. Ya ampun, si bodoh ini bahkan nggak lihat cangkir yang dia minum. Dia kena kejut, cangkirnya jatuh ke lantai, dan penglihatannya kabur. Dia mulai jatuh, nanya kenapa Anne ngekianatin dia. Tapi Anne nangkep dia dengan lembut, bilang dia nggak akan pernah ngelakuin itu. Anne nyuruh dia tidur dengan tenang. Dia bilang hatinya hancur. Dia cinta banget sama si cowok. Jadi gimana bisa si cowok ngomong kayak gitu? Si cowok udah berubah terlalu banyak dan sekarang dia harus disucikan dengan cinta si cewek. Lebih baik si cowok terima aja. Karena mereka bakal bersama selamanya sampai dunia kiamat. Dia buka mata dan dia ada di mana? Kalian udah tahu, tangan dan kakinya diikat di papan. Cewek dari ramalan itu berdiri di depannya. Ramalan ini terkutuk, sumpah. Dia udah lepasin seragamnya, bilang orang pasar gelap, sialan itu emang nggak pernah gagal. Dia coba nanya apa yang si cewek lakuin, tapi si cewek langsung jawab. Dia tahu persis apa yang si cewek lakuin. Terus si cewek bilang 10 tahun lalu, pas dia baru umur 8, si cewek ada di sisinya. Sejak saat itu, keberadaan si cewek adalah demi dia. Sebagai balasannya, keberadaan dia sekarang adalah demi si cewek. Dan sekarang si cewek harus ngebenerin dia. Balikin dia ke jalan yang benar. Moon
Bilang dia nggak tahu apa yang si cewek omongin. Minta dilepasin, tapi si cewek cuma nyuruh dia diem. Jangan ngomong apa-apa, aku urus semuanya. Malam ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam dan luar. Tubuhnya, jiwanya, setiap sen, setiap helai rambut, setiap tetes darah, semuanya bakal jadi milik si cewek. Ya, setidaknya dia nggak perlu pusing-pusing bikin bapaknya terkesan lagi. Si cewek ini pasti bakal ngurusin itu. Jujur, gue ngarepin ada semacam plot twist. Ada yang nerobos masuk ngehentiin adegan ini. Tapi enggak, cowok kita ini bangun keesokan paginya. Matanya sayu, kelihatan capek banget. Kejadiannya berkali-kali. Pingsan, sadar di tengah-tengah. Terus pingsan lagi, dan bangun lagi. Dia bener-bener nggak percaya. Orang yang sama yang awalnya bikin Moon jadi berantakan, dan orang yang sama yang ngerantai dia kayak gini adalah si Ansialan itu. Dia bilang Anne ngalahin dia dalam satu pukulan, dan meskipun dia udah siap mental, rasanya tetap sakit banget. Dia mohon Anne berhenti dengan kegilaan ini, lepasin dia dari borgol itu, dan kasih dia kesempatan buat kabur. Tapi Anne bilang nggak mungkin. Dibandingin bertahun-tahun Anne nunggu. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Ya ampun. Oke, penulis hati-hati ya. Lo bener-bener di ambang batas nih. Gue bahkan nggak tahu gimana harus ngomentarin kegilaan ini. Tetap aja, cowok kita ini pura-pura kesakitan. Tapi sebenarnya dia ngaku sensasinya luar biasa. Meskipun begitu, dia tahu dia bakal mati kalau ini terus berlanjut. Harus cepet-cepet kabur. Tapi, dia dikunci pakai borgol baja yang dibaut langsung ke tembok. Dan si Limerick itu, An cuma nanya apa yang dia lakuin. Dia bilang pergelangan tangannya sakit. Dan dia cuma mau ngeregangin dikit. An bilang udah telat buat itu sekarang. Nggak ada yang bisa An lakuin. An bilang dia bakal kangen banget sama si cowok. Tapi sayangnya An punya urusan di rumah. Kalau nggak nanti orang-orang bisa curiga. Dan selain itu dia mikir, apa mungkin lebih baik bunuh aja semua orang di rumah. Karena si cowok kan miliknya. Nah, itu langsung bikin si cowok sadar. Dia panik dan mohon An jangan ngelakuin hal kayak gitu. Sebelum An selesai pakai baju, dia nanya, apa ada maid di tempat ini yang mungkin si cowok suka? Semoga bukan Noel. Si cowok bilang An udah gila. Nggak ada apa-apa sama siapapun. An ketawa. Nyuruh si cowok tenang. An cuma bercanda. Selama si cowok bersikap baik, An janji nggak akan nyakitin siapapun di rumah. Kecuali kalau bener-bener terpaksa. Dia mohon An buat lepasin dia. Nggak mungkin kan An serius mau ngurung dia di sini selamanya. Tiba-tiba borgol sihirnya kebuka dengan jentikan jari. An cuma bilang, jangan coba-coba macam-macam. Inti ruangan ini adalah ruang tertutup yang diperkuat dengan baja dari menara tertentu. Nggak ada yang pernah dengar terjemahannya. Intinya mustahil buat keluar. Dia nanya apa nggak ada yang curiga, tapi An bilang, jangan khawatir. An udah bilang ke semua orang kalau setelah dengar pidato bapaknya soal jadi kuat, Bu mutusin buat balik ke akademi. Jadi nggak akan ada yang nanyain kepergiannya untuk sementara. Dan An mastiin dia nggak perlu khawatir soal apapun. An bakal bawain dia makan 3 kali sehari, seperti biasa. Jelas, dia harus percaya An kan udah ngelakuin ini bertahun-tahun. Dan terus An mukul dia dengan telak. Cowok itu ngeringis kesakitan. Jujur, mayat ini udah keterlaluan. Sekarang susah bilang, apa ada orang di luar sana yang rela setuju sama kegilaan tingkat ini? An ngelambain tangan. Dia teriak manggil An, tapi pintunya ketutup. Dia nggak pernah nyangka dari semua orang yang disebutin di ramalan. Ternyata orangnya An. Dan setiap kali dia ngomong jelek soal situasi ini, hal berikutnya yang dia bilang selalu soal betapa enaknya rasanya. Itu dia nggak bisa pungkiri. Masalahnya dia tahu kalau ini terus berlanjut, dia nggak bakal selamat. Meskipun An nyebutin soal semacam segel sihir, dia mutusin buat nyoba pintunya. Dia pegang gagang pintu dan narik sekuat tenaga, tapi langsung jatuh ke lantai kesakitan. Seluruh ruangan terbuat dari baja murni, diperkuat sihir. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya buku itu muncul tanpa nepuk mukanya kali ini. Moon langsung bilang, dia nggak punya kesempatan. Cewek ini punya kekuatan dan potensi sebesar Payman. Bahkan kalau dia mulai latihan sekarang, nggak mungkin dia bisa jadi cukup kuat sebelum mati. Buku itu cuma kebuka, dan dia mikir, oke, nggak ada kerjaan lain. Mending latihan daripada murung. Tapi tunggu sebentar, pas dia buka buku itu, dia sadar buku yang dia baca semalam punya persamaan buat ngelewatin situasi persis kayak gini. Chapter berikutnya, dia udah selesai 199
200 push-up. Setidaknya badannya masih kuat setelah malam yang brutal. Pertama Paimon, sekarang An. Apa-apaan yang terjadi sama cowok ini? Dia nggak marah soal rasa sakitnya. Yang bikin dia kesel adalah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia selalu jadi pihak yang dikalahin, tapi lain kali dia sumpah dia yang bakal ngalahin An. Pikiran itu baru aja selesai terbentuk sebelum Anne muncul sambil senyum dan bilang, kerjaan hari ini udah selesai. Jadi Moon, santai aja. Sekarang ayo lihat aksimu. Dan disinilah dia. Udah bilang, dia ngerasa kayak istri yang pulang setelah seharian kerja. Imut banget. Dia ngomong seolah-olah ini semua normal. Dia bawain makan malam dan bahkan nyiapin air mandi dengan suhu yang pas. Ya ampun, gimana gua harus ngejelasin ini? Dia nanya apa si cowok mau makan, mandi, atau ya, tahulah. Dan si bajingan kecil pembohong ini, setelah semua omongannya, dia udah langsung menuju ke bak mandi. Berendam kayak mau rileks. Tapi dilihat dari mukanya, rileks itu hal terakhir yang dia lakuin. Dia bergumam kalau dia bukan anak kecil dan gak butuh bantuan buat hal kayak gini. Tolong bebasin cowok malang ini sebelum gue kena banned karena baca ini. Dia bilang sekarang karena badannya milik dia. Dia harus ngerawatnya. Dia bahkan ngetes pendengaran si cowok. Sementara si cowok teriak dalam hati kalau dia sama sekali nggak boleh kalah dari Ender ini. Waktu makan malam tiba dan dia makasih, bilang makanannya enak banget, ngambil piringnya dan mulai makan. Dia nanya itu daging apa, dan si cewek dengan santai jawab, itu dari banteng raksasa bertanduk 3 yang langka. Dia sengaja buatin itu buat si cowok karena katanya bisa ningkatin kekuatan fisik. Si cowok bilang, jangan pernah kasih dia makan itu lagi. Tapi si cewek cuma nyeringai dan bilang si cowok udah sering makan itu. Dia udah ngasih makan itu diam-diam. Si cowok berdiri, udah selesai. Dia bilang dia capek sama semua ini. Dia dikurung, bahkan nggak boleh lihat matahari, dan sekarang dia dikasih makan aneh-aneh. Kalau si cewek nggak lepasin dia sekarang, dia jatuh lagi, pingsan, kasihan. Apa yang bisa dia lakuin? Sekali lagi makanannya dikutuk. Dia bahkan bisikin buat nikmatin aja karena malamnya bakal panjang. Pas dia buka mata lagi, jelas cowok ini udah hancur. Dia minta maaf soal malam sebelumnya, bilang dia takut si cowok nggak bakal selamat. Jadi dia pelan-pelan kali ini. Ya monster ini nggak punya kesempatan. Dia bilang dia bakal dominasi atau apalah, dia hancur lagi. Dia coba ngomong sama si cowok, tapi si cowok cuekin. Jadi dia bilang, karena si cowok udah jadi anak baik selama 2 hari berturut-turut, dia bakal kabulkan satu permintaan. Dia langsung minta kebebasan. Dia bilang itu nggak mungkin. Dia minta baju baru. Dia bilang, itu juga nggak mungkin. Dia ngeliatin si cewek kayak, permintaan macam apa ini? Kalau gue nggak boleh minta apa-apa. Dia jelasin kalau permintaan tingkat tertinggi yang bisa dia kabulkan sekarang adalah sesuatu kayak milih kapan mau makan besok. Dan dengerin, di situs yang gue baca ini, ada orang-orang di kolom komentar bilang protagonisnya terlalu menderita dan mereka rela tukeran tempat sama dia cuman buat ngeringanin beban si cowok malang ini. Jadi dia ngehela napas dan ngaku, ya milih mau makan apa, lebih baik daripada nggak sama sekali. Dia ingat waktu-waktu kayak gini. Dia dulu suka anggur musiman tertentu dan ikan spesial. Si cewek komentar kalau ikan yang dia maksud itu dari Danau Beppo, yang jauh banget. Dia mainin peran, bilang kalau dia dulu orang bebas. Sekarang dia bahkan nggak bisa mutusin mau makan apa, terkurung kayak gini. Kalau ikan kecil dari Danau Bipor aja nggak bisa dia dapat, terus apa gunanya hidup? Si cewek manggil namanya tapi terus bilang, oke, dia bakal ambilin buat dia segera. Dia megang lengan si cewek dan makasih, penuh rasa syukur, dan cowok ini sampai ngasih hati. Sekarang dia bilang dia menderita, tapi apa beneran? Dia ngucapin semoga hari si cewek menyenangkan di tempat kerja, dan bilang dia bakal nunggu di rumah. Si cewek langsung konslet di tempat, bener-bener bingung dan tiba-tiba lari. Nyium si cowok, dan si cowok cuman diem kaget. Gua bahkan nggak tahu lagi. Apa dia lagi main catur 4D? Nyoba ngacauin pikiran si penjahat. Pas si cewek pergi, dia nyebutin kalau perjalanan ke Danau Bepor bakal makan waktu sampai besok sore. Jadi lebih baik si cowok istirahat. Dan begitu dia di luar, dia kelihatan nahan diri. Bergumam kalau dia hampir nggak bisa ngendaliin diri. Tuan muda bener-bener yang paling imut di dunia. Dan dia nggak sabar bawain ikan itu cuma buat makin manjain si cowok. Sementara si cowok mikir, kalau mungkin, cuman mungkin,
Dia akhirnya dapat waktu tenang dan istirahat semalaman. Dia pikir itu artinya waktunya ngeluarin harta kesayangannya. Buku itu harus grinding dikit lagi di ruang latihan simulasi. Kayaknya dia minta masuk ke simulasi bernama Ruang Satu. Nol kunci. Berdasarkan salah satu buku yang dia baca, buat naikin kemampuannya ngebuka segel sihir. Sementara itu, di suatu tempat di bawah hujan dan badai, ada yang ngingetin seorang cewek kalau Danau Beport bahaya banget sekarang. Dia harusnya mundur. Pas orang itu mau megang tangannya, dia ngaktifin kekuatan dan nusuk tangan orang itu sambil bilang, "Nggak ada yang boleh nyentuh gue selain Tuan Muda. Kalau dia coba ngalangin lagi, gue bakal jadiin dia makanan ikan." Si kakek cuma ngedumel, kalau cewek gila itu mau mati, dia nggak akan ngalangin. Tapi dia harus tahu, penguasa Danau Bepor lagi bangun. Kelompok itu udah ngawasin, dan mereka mastiin itu makhluk kelas monark. Anne ngangkat tangannya dan bilang, pantesan cuacanya aneh. Si tukang perahu bergumam, kalau Anne lebih baik ninggalin dia 300 koin, dia harus ngurusin tangannya yang luka sekarang. Tapi lebih dari itu, Anne nggak seharusnya macem-macem sama Guild Petualang. Mereka nggak akan biarin dia pergi gitu aja. Anne cuma punya sumber penuh koin di atas es. Si tukang perahu nanya lagi, apa Anne beneran mau pergi? Anne harus ngerti betapa bahayanya ini. Dia nggak ngerti apa artinya musuhan sama Guild Petualang utama. Tapi dia dengan datar bilang dia nggak peduli. Mereka bukan apa-apa buat dia. Dia ngelakuin ini demi cinta. Terus kita lihat sekelompok petualang ngumpul deket danau. Seorang cewek megang tongkat bilang dia nggak bisa biarin apapun terjadi sama Rod. Setelah misi ini, dia akhirnya bakal nembak. Seseorang bentak dia, nyuruh Erika fokus dan berhenti ngayal. Dia kan healer. Dia harus pakai sihir sekarang, atau mereka nggak akan tahan lama. Dia mulai ngerapal sihir, dan petualang lain teriak kalau makhluknya datang. Setelah nahan banyak serangan spesial, makhluk itu akhirnya mau nunjukin diri. Pas itu seekor hiu raksasa muncul dari danau. Jelas itu penguasa danau. Dia ngumpulin bom air raksasa. Seseorang teriak nama Rod, dan dia pakai berkat bumi buat bikin pelindung. Dia teriak ke penyihir buat ngeluarin mantra, dan si penyihir mulai ngerapal lewat tongkatnya. Ternyata dia healer sekaligus penyihir, multitasking banget. Tapi pas sebelum mantranya kena, ledakan lain meledak. Dia nyuruh Rod maju. Rod manfaatin kesempatan, nyerang makhluk itu dan nebas kepalanya langsung. Seluruh danau meledak karena serangan itu. Dia capek banget, tapi masih sempat noleh dan ngacungin jempol, bilang udah selesai. Wah, cowok ini punya penyihir kuat dan healer yang setia. Party yang seimbang banget. Si penyihir berdiri di sana ngerapihin rambutnya, senyum-senyum makasih. Sementara Erika yang kasihan, si healer, cuma duduk di sana ngerasa nggak ngapa-ngapain. Rod dan cewek satunya, Tia, saling muji, bilang seneng bisa berpetualang bareng. Sementara itu Erika kesel dalam hati. Dia udah janji waktu kecil, kalau dia sama Rod bakal selalu jadi duo. Dia udah kerja keras bertahun-tahun, tapi kayaknya Rod nggak pernah lihat dia lagi. Dia yang pertama di sisi Rod, dan sekarang dia cuma jadi pendukung. Sementara Rod jelas-jelas jatuh cinta sama orang lain. Dia masih nyembuhin Rod, pas Rod tiba-tiba manggil Erika, nyuruh dia sadar, dan bantuin bedah monster danau itu. Tapi terus ada yang aneh. Mereka dengar suara aneh, permukaan air jadi keruh lagi dan terus. Boom! Air nyembur ke langit. Semua orang langsung nunduk. Monster danau lain muncul. Yang ini beda. Yang ini yang asli. Dia cepet-cepet ngerapal mantra tingkat 3. Gede banget. Tapi nggak ngaruh apa-apa. Sihirnya nabrak leher makhluk itu dan nggak terjadi apa-apa. Si Monster Bells pakai serangan badai petir dari tanduknya. Petir nyambar-nyambar di langit. Erika nangkep Ron dan narik dia ngejauh. Sambil teriak suruh hati-hati. Tapi Ron nyuruh Erika minggir. Monster ini jauh di luar kemampuan mereka. Erika nanya apa yang bakal Ron lakuin dan Ron bilang, aku bakal ngelindungin Tia. Aku yang bawa dia ke party ini tanggung jawabku. Bahkan kalau harus mati, dia siap mati di sisi Tia. Tapi Erika pasti lebih milih nggak denger itu. Rod lari ke depan, sementara dari jauh ada yang diem-diem liatin semua kekacauan itu. Tentu aja itu Anne, penasaran pengen lihat kekuatan monster level Monarch langsung. Kalau naga punya kekuatan kayak gini, dia pikir dia akhirnya bisa dapat bagian tertentu itu buat dikasih makan ke Tuan Muda. Tapi kenapa sih dia selalu nyoba ngasih makan daging monster ke si cowok? Sekali lagi si bos nyiapin serangan petir lagi. Rod tahu ini akhir buat mereka.
Tapi pas itu An ngerapal mantra pengikat. Petir nyambar dari langit dan kena si monster. Pas Rob lihat lagi, si monster jatuh balik ke danau. Bahkan serangan yang mau dikeluarinnya udah batal total. Ada yang ngecek Erika, nanya dia baik-baik aja atau enggak. Itu An nyuruh Erika jangan ikut campur. Dia yang bakal ngurusin monster ini. Dengan itu dia ngaktifin pembatasan lain. Dan Erika sadar cewek ini ngendaliin logam cair. Si monster mulai ketusuk dari segala arah dan An dengan tenang. Bikin pedang dari udara sambil ngambang ke arah si monster, kayak jalan di udara. Bilang si monster bakal nyesel udah nakut-nakutin ikan yang sengaja dia datengin jauh-jauh. Buat tuan muda, harga karena ngacauin rencananya adalah kematian. Satu tebasan bersih, makhluk itu kepotong jadi dua, dan tenggelam lagi ke dalam. Rod nonton dari samping, bengong. Dia nggak percaya monster kelas monark bisa dikalahin gitu aja. Ya, protagonis manis kita ini masih harus kerja keras kalau mau bebas dari itu. Erika lari ngecek Rod. Rod bilang dia baik-baik aja. Theo yang nggak baik-baik aja. Dia punya beberapa ramuan penyembuh, tapi nggak bakal cukup. Pas itu dia minta Erika buat ngomong sama cewek itu. Dia mau Erika cari tahu apa cewek itu petualang dan apa dia tertarik gabung party mereka. Karena siapapun yang bisa bunuh monster monark kayak gitu, wah, itu bakal jadi tambahan yang hebat banget. Ana lagi sibuk di pinggir danau ngumpulin sisa-sisa ikan. Satu-satunya masalah, dia lupa nanya tuan muda suka ikan yang mana. Pas itu Erika datang dan bilang, dua ikan yang dia pegang itu nggak bisa dimakan. Satu bau banget kalau dimasak, dan satunya lagi beracun banget. Dia harusnya ambil dua yang lain di depan. Itu ikan terkenal dari Danau Bepor yang bisa dimakan. Ana penasaran, nanya gimana Erika bisa tahu. Erika jelasin dia dulu tinggal di dekat situ. Banyak bangsawan suka ikan itu, jadi dia nangkep dan jual. Dalam 15 menit ngeliatin Anne nyiapin ikan. Erika udah tahu cara ngolahnya biar sempurna. Pas itu Erika nanya, kamu datang jauh-jauh ke sini buat ngambil ikan ini buat orang yang kamu sayang. Dan Anne jawab dengan tenang, iya, orang yang aku sayang pengen ikan, jadi aku datang. Erika jawab, punya orang yang kamu sayang banget dan dapat cinta itu dari kamu. Mereka pasti beruntung banget. Ana diem, mikirin gimana cintanya diterima, yang sekarang ini melibatkan si cowok pingsan di ruangan gelap dan bilang, iya, dia beruntung banget. Aku yakin kita ngerti dalamnya cintaku. Dia balik badan mau pergi, tapi Erika manggil dia minta tunggu. Dia bilang ini soal cinta. Dia punya masalah dan dia pengen dengar pendapat dari wanita dewasa kayak Ana. Ana naruh ikannya dan jawab kalau cinta itu masalah di mana solusinya nggak selalu jelas. Tapi karena Erika udah bantuin dia soal ikan, dia bakal coba balas budi dengan ngasih saran. Erika mulai dengan kalimat klasik. Jadi temenku dia suka sama seseorang udah lama banget. Tapi dia nggak tahu apa orang ini punya perasaan yang sama. Temannya ini agak pemalu, sedikit naif, dan sekarang ada cewek lain di antara mereka. Dan sejak itu si cowok jadi lebih baik ke cewek baru itu. Jadi sekarang dia mikir buat nyerah. Ana dengerin baik-baik, terus nanya seberapa besar cinta temannya ini ke si cowok. Erika langsung jawab, bukan aku, ini temanku. Tapi Ana motong sandiwaranya, udah cukup, bilang aja. Erika akhirnya ngaku, iya itu dia. Dia udah cinta sama si cowok sejak kecil, lebih dari 10 tahun. Ana natap mata Erika dan nanya, apa kamu bakal ngasih nyawamu buat dia? Dan Erika bilang, bukan cuma nyawaku, aku bakal lakuin apa aja buat dia. Bahkan kalau seluruh dunia ngelawan aku. Wah, ini dia, satu lagi yang udah gila. Ana cuma ngangguk dan bilang, ya udah, kayaknya kamu udah punya jawabannya. Kalau cintanya emang sedalam itu, nggak ada lagi yang perlu ditanyain. Dia harus ngikutin suara hatinya dan ngasih semua yang dia punya buat orang yang dia sayang. Dan yang lebih penting, dia harus mikir baik-baik sebelum bikin pilihan yang mungkin dia sesali nanti. Pas An pergi, Erika diem di sana, mikir dalam, ngulang-ngulang omongan, ikutin hatimu itu. Tapi tiba-tiba api aneh nyala, bukan di sekelilingnya, tapi di dalam dirinya. Sebuah suara bisikin, nanya apa dia beneran bakal nyerahin segalanya. Apa dia beneran bakal nyerah? Suara itu nyuruh dia lupain moral, hukum, bahkan nyawanya sendiri, korbanin semuanya buat si cowok, dan jangan biarin orang lain ngambil si cowok. Gila, dunia ini bom waktu. Gue inget cerita di rumah Zhang, di mana cewek-ceweknya gila. Tapi ini level gilanya beda. Sekarang dia gemeteran,
Bergumam kalau dia bakal gila kalau orang lain jadian sama Rod. Suara itu jawab, akhirnya, kamu ngerti. Kamu harus nerima hasrat terdalammu dan rebut dia. Tapi ada syaratnya. Rod itu kuat. Kalau dia mau mastiin Rod benar-benar jadi miliknya, dia harus patahin tangan Rod, pasangin kalung, dan jadiin Rod nggak lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ya, iblis di dunia ini emang beda. Sementara itu, Rod lagi duduk di samping Tia. Praktis lagi berdoa buat Tia. Dia noleh ke Erika dan nanya apa Erika baik-baik aja dan apa yang terjadi sama cewek tadi. Erika bilang dia baik-baik aja. Si cewek nggak ngapa-ngapain. Dia cuman lama karena kehabisan mana. Satu-satunya masalah adalah dia itu maid dari keluarga bangsawan. Jadi dia nggak akan bisa gabung party mereka. Rod bilang nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Dia cuma mau makasih langsung. Dia setuju. Kalau bukan karena cewek itu, mereka semua pasti udah mati. Tapi terus dia nambahin kalau dia sadar ada yang aneh. Ada tanda aneh di dada Erika. Erika cepet-cepet nutupin dan cuek. Bilang itu bukan apa-apa. Mungkin cuma karena benturan tadi atau efek sihir. Dia bakal cek nanti. Rod ngangkat dia ke pelukannya dan bilang, dia benar. Mereka harus cari tempat istirahat. Mereka berdua mesra-mesraan, sementara Erika cuma nonton dari jauh. Matanya gelap. Ada yang enggak beres. Pagi berikutnya, cowok malang kita bangun dengan kondisi hancur. Mungkin latihan semalaman. Karena tentu aja si cewek udah balik. Bilang dia akhirnya kembali. Gue yakin sekarang dia lagi mainin jurus catur tide. Dia pura-pura bilang dia kangen banget. Dan dia